sayangnya Kak Ayi ya, karena saya udah berteman dengan Kak Ayi sedari bocil, sedari sebelum lulus kuliah sampai sekarang begitu ya, dan seneng banget. Terima kasih Kak Ayi sudah memberikan platformnya gitu ya, um, untuk bisa berbagi terkait dengan Australia Award Scholarship. Sebenarnya ini sangat tidak direncanakan di awal karena niat awalnya cuman apa ya, cuma sedikit memberikan konten ya di Instagram, tapi ternyata antusias teman-teman itu membuat kami berdua merasa ada tanggung jawab moral untuk melaksanakan ini semua. Jadi terima kasih buat teman-teman juga untuk yang sudah meluangkan waktunya di hari Minggu begitu ya. Pastinya sembari kesibukan kerjanya untuk menyimak dan berdiskusi bersama sebenarnya terkait dengan beasiswa Australia Awards gitu. Oke, jadi um, apa yang akan kita bicarakan pada um, pagi hari ini, karena waktunya cukup singkat, sekitar 1,5 jam saja, jadi saya tidak akan terlalu detail terkait dengan membahas teknisnya, tapi kalau misalnya teman-teman sudah membaca dan kayak mentok banget ini maksudnya apa, itu silahkan ditanyakan aja gitu ya. Tapi secara overall saya akan membahas 3 hal, yaitu overview terkait dengan beasiswanya, kemudian apa aja sih yang bisa dipersiapkan gitu ya, mulai dari hari ini setelah webinar ini begitu, dan sedikit memperkenalkan tentang pertanyaan dan apa saja sih yang sebenarnya ditanyakan gitu. Itu 3 poin utama yang akan dibahas selama 1,5 jam ke depan. Oke, sebelumnya salam kenal teman-teman. Senang sekali pagi hari ini bisa bertemu dengan teman-teman semua. Saya Nilwaika Purni Astiti, bisa dipanggil Eka. Saya S1-nya Kesehatan Masyarakat di Universitas Udayana di Bali. Lulusnya tahun 2016, baru-baru ya. Kemudian S2, Master of Public Health di The University of Western Australia. Intake-nya tahun lalu, 2025, tapi daftar HAS-nya 2024, which is 2 tahun yang lalu, begitu. Kalau dari tahun terlihat saya punya gap year sebelum dari S1 ke S2 kembali gitu ya, kurang lebih sekitar 7 tahunan, dan 7 tahunan itu memang waktu yang cukup uh, panjang, tapi juga waktu yang cukup sebentar untuk saya mempersiapkan beasiswa gitu, karena memang sempat apply beasiswa AS ini di tahun 2020 tapi gagal, dan akhirnya mencoba kembali peruntungan di tahun 2024, dan sekarangnya bisa lolos dan sekarang bisa kuliah gitu ya di salah satu universitas di Australia. Oke, kalau kita ngomongin tentang beasiswa Australia Awards, sebenarnya apa sih beasiswa Australia Awards itu? Sama seperti beasiswa lainnya, tapi perbedaannya adalah kalau Australia Awards Scholarship ini adalah salah satu bentuk program pengembangan atau kerjasama bilateral dua negara, yaitu Indonesia dan Australia. Yang sumber sponsornya itu adalah di Kementerian Luar Negerinya Australia. Itu berarti beasiswa ini itu sebenarnya merupakan sebuah investasi luar negerinya Australia gitu ya. Jadi saat teman-teman nanti menjadi awardee, itu artinya teman-teman menjadi salah satu modalitinya Australia untuk menjadi bridging relationships dengan Indonesia begitu. Nah, berangkat dari sana, itu kenapa akhirnya Australia dan Indonesia itu membuat kesepakatan apa saja sih area-area prioritas yang menjadi fokus studi oleh awardee-nya begitu. Nah, terkait dengan beasiswa Australia Awards, sebenarnya sudah sangat jelas dan detail disampaikan di website-nya Australia Awards, which is di australiaawards.org. Dan itu juga sudah terlihat jelas administrasi dan persyaratannya. Jadi teman-teman tinggal baca satu persatu begitu ya. Dan semuanya self-explanatory, artinya semuanya itu sebenarnya tidak perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut karena sudah sangat detail disampaikan. Dan mungkin yang perlu di note adalah opening date dan closing date-nya itu 2 bulan ya. Ya, Februari, Maret, April, nggak 3 bulan. Tapi 3 bulan, walaupun terkesan panjang, tapi sebenarnya itu sangat singkat begitu. Sampai 30 April 2026 gitu. Karena memang waktunya cukup singkat, jadi practical tips dari saya sebenarnya untuk proses awal itu adalah teman-teman meluangkan waktu 1 hingga 2 jam hanya untuk membaca semua informasi yang diberikan, dan catat hal penting tersebut dalam notes. Jadi
langkah awal yang saya lakukan begitu ya berdasarkan pengalaman sebelum meng-apply beasiswa ini adalah meluangkan waktu khusus tanpa distraksi untuk membaca semua informasi yang ada, termasuk handbook atau guideline yang ada begitu. Jadi semua informasi itu sudah terekspos di awal, jadi saya tahu sebenarnya apa yang mereka mau begitu. Oke, nah banyak yang bertanya-tanya ini sebenarnya siapa aja yang boleh daftar begitu ya. Nah, beruntungnya Australia Awards ini itu sebenarnya terbuka banget untuk seluruh warga negara Indonesia. Dan yang paling penting adalah tidak ada batasan usia sama sekali. Buat teman-teman misalnya yang khawatir over 40 atau di atas 40 tahun tapi masih pingin lanjut S2, it's totally fine karena mereka tidak ada batasan usia tertentu begitu ya untuk mengambil S2 ataupun S3 begitu. Ya, jadi kriteria kelayakan yang memang mereka highlight hanyalah misalnya teman-teman harus berdomisili dan punya KTP di Indonesia tentunya gitu ya, tidak menikah dengan orang Aussie di sini, kemudian tidak mengajukan visa permanen residen dan lain-lain begitu. Nah, ini semua sudah diinformasikan di websitenya begitu. Nah, sasaran untuk setiap jenis beasiswanya itu untuk yang master degree atau S2 itu cukup umum sebenarnya, siapapun sebenarnya bisa daftar, yaitu asalkan berdasarkan kelayakan yang di sebelah kanan ini gitu ya. Nah, khususnya untuk PhD, ini mungkin akan lebih spesifik lagi karena sasaran beasiswa PhD-nya ini memang cukup khusus begitu ya bagi mereka yang sudah menjadi dosen gitu misalnya di universitas atau di politeknik begitu, kemudian misalnya bekerja di BUMN, bekerja di pemerintahan atau bekerja di lembaga internasional atau nasional yang kaitannya dengan kebijakan nasional dan lain-lain gitu. Jadi memang sudah sangat dispesifikkan melihat potensi pengaruhnya terhadap kebijakan nasional gitu untuk yang PhD. Nah, tapi walaupun misalnya semua warga negara Indonesia itu punya peluang untuk daftar, ada persyaratan khusus bagi orang-orang yang ingin mendaftar S2 dan S3 gitu ya terkait dengan bagaimana mereka memiliki opportunity untuk bisa diterima dan persyaratan bahasa. Persyaratan akademik IPK, nah di AS ini IPK sangat penting jadinya ya, di mana S2-nya itu misalnya sarjana minimal IPK-nya 2,9 dan itu pengecualian untuk kelompok sasaran pemerataan, which is kelompok sasaran pemerataan itu adalah kelompok yang teman-teman atau individu yang berasal dari daerah afirmasi begitu ya. Misal itu ada 15 provinsi, sebagian besar di daerah timur dan itu sudah ada listnya di website AAS gitu ya. Nah, itu juga bisa dilihat. Nah, di sini juga yang paling penting bisa aware adalah ada beruntungnya di AAS itu membawakan Inggris. Jadi nggak cuma IELTS yang harganya cukup mahal, ya, 3,4 lah sekarang, terjangkau gitu ya kalau pakai IELTS gitu. Tapi buat teman-teman yang memang sudah punya TOEFL atau PTE ini itu bisa dipakai begitu ya. Tapi yang penting ini hasilnya itu dalam jangka waktu 2 tahun dari tanggal masa mulai studi Australia. Artinya hasil tes bahasa Inggris itu harus masih berlaku gitu ya selama dalam jangka waktu 2 tahun saat teman-teman sudah mulai studi gitu. Kalau misalnya belum punya IELTS, TOEFL atau PTE gimana Kak? Nah, itu artinya nanti akan kita jump in ke persiapan begitu ya. Sebenarnya persiapan bahasa itu menjadi paling penting untuk daftar AAS. Terkait dengan PhD, karena saya pengalamannya master um, belum terlalu punya pengalaman di PhD gitu tentunya ya. Dan tapi website Australia Awards ini informasinya cukup detail untuk membahas terkait dengan persyaratan itu. Dan persyaratan PhD pun ini cukup berbeda begitu ya dengan master degree, tentunya lebih tinggi lagi skor yang dibutuhkan. Nah, ini jadi
persyaratan yang ketiga yaitu persyaratan dokumen. Tidak terlalu banyak sebenarnya dokumen yang dibutuhkan oleh AAS untuk disubmit, tapi cukup tricky untuk teman-teman bisa persiapkan gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat sendiri secara overall gitu ya, jenis dokumen untuk HD dan master yang sama di-upload itu ada kurang lebih sekitar 7 dokumen gitu, dan yang paling penting teman-teman perhatikan adalah format dokumennya dan apakah dokumen itu perlu ditranslate atau enggak ke dalam bahasa Inggris gitu. Misalnya kayak ijazah dan transkrip nilai yang dibutuhkan itu sebenarnya yang legalisir, bukan scan aslinya gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan teman-teman ya. Jadi pastikan apabila teman-teman misalnya punya ijazah dan transkrip nilai itu di-scan yang dilegalisir, itu yang di-upload di dalam sistem. Sedangkan akte KTP dan lain-lain itu ya itu pastinya dokumen aslinya yang di-scan gitu ya. Nah, kemudian ada istilah master by coursework dan master by research. Itu nanti mungkin saya sampaikan setelahnya begitu ya, karena itu ada perbedaan dokumen yang diperlukan gitu. Ini untuk yang pelamar master by coursework itu memang diperlukan ada referee atau rekomendasi dari supervisor atau atasan gitu istilahnya, dan itu juga sudah ada formatnya. Gitu. Termasuk yang misalnya khusus pelamar PhD atau Master by Research tentunya melampirkan proposal gitu ya, atau calon pembimbing, dan juga khusus PNS itu ada dokumen khususnya gitu. Nah, practical tips dari saya terkait dengan persiapan dokumen ini adalah teman-teman perlu untuk mempersiapkan atau membuat timeline sendiri atau schedule sendiri terkait dengan kapan sih maunya untuk mengumpulkan semua dokumen ini gitu. Walaupun memang terkesan ini mudah banget gitu ya, misalnya oh aku udah punya KTP nih, akta kelahiran dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalnya ternyata itu tidak dijadwalkan, nanti misalnya contohnya ijazah, oh ternyata udah habis nih ijazah yang dilegalisir gitu kan, jadi mesti ke kampus atau ke fakultas lagi untuk ngelegalisir. Nah itu takes time gitu ya. Jadi itu makanya practical tips dari saya itu perlu untuk dibuatin timeline kapan mau diselesaikan atau dikumpulkan dokumen-dokumen ini begitu, yang tentunya jauh sebelum closing day. Nah, itu tadi persyaratan itu ada 3 gitu ya, persyaratan umum, persyaratan khususnya, dan persyaratan bahasa dan persyaratan bahasa akademik dan persyaratan dokumen. Kemudian setelah semua persyaratan sudah teman-teman submit, apa nih kriteria seleksinya begitu ya? To be honest, sebenarnya karena saya sebagai awardee sampai detik ini pun saya juga tidak diberitahu kenapa saya bisa lolos gitu ya. Tapi berdasarkan cerita saya dan cerita teman-teman awardee yang lain, tentu kami punya pattern, melihat atau mengobservasi pattern dari kita semua begitu. Kenapa akhirnya kami punya privilege untuk mendapatkan beasiswa itu. Nah, itu yang akhirnya kami akan sharing begitu ya, terkait dengan bagaimana sih sebenarnya bisa mentranslasi pengalaman teman-teman ke dalam tulisan. Gitu. Kriteria seleksinya itu kurang lebih ada 3 hal yang dilihat dari calon awardee, yaitu kompetensi akademik, kemudian potensi dampak untuk pembangunan di Indonesia, dan juga atribut kepemimpinan profesional dan personal. Nah, kenapa 3 ini penting untuk teman-teman perhatikan? Karena kompetensi akademik mungkin tidak akan bisa diulang untuk kuliah lagi S1 begitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata udah eligible, it's good gitu. Nah, kemudian 2 hal ini, yaitu potensi dampak dan atribut kepemimpinan profesional, ini hanya bisa dinilai oleh reviewer itu dari dari tentunya pengalaman teman-teman dan bagaimana teman-teman merepresentasikan pengalaman itu ke dalam tulisan begitu. Nah, itu kenapa akhirnya menjawab pertanyaan esai itu menjadi penting begitu ya, selain misalnya mencantumkan pengalaman kerja dan pengalaman berorganisasi di dalam CV teman-teman begitu. Kemudian yang ingin saya juga bahas adalah terkait dengan potensi dampak terhadap pembangunan di Indonesia. Apa sih maksudnya potensi terkait dengan pembangunan di Indonesia? Oke, konteksnya itu adalah berkaitan dengan mana saja sih prioritas studi yang menjadi kriteria
atau yang bisa membantu teman-teman itu untuk punya opportunity lolos yang lebih besar karena prioritas studinya yang yang ada gitu ya di dalam priority fields of study ini. Itu ada 3 begitu, ada equitable and sustainable economic transformations, kemudian climate resilience communities, dan strong institutions. Dan di masing-masing priority ini ada sub priority fokus areanya juga. Jadi teman-teman bisa lihat mana saja kira-kira apakah pengalaman kerja teman-teman dan fokus tadi teman-teman itu relevan dengan fokus area dari beasiswa ini begitu ya. Nah, ini semua informasinya saya dapatkan dari website Australia Awards. Kalau misalnya teman-teman ingin cross check lagi silahkan. Ya, jadi practical tips dari saya untuk melihat priority fields of study ini tuh penting untuk teman-teman aware bahwa apakah studi yang nanti akan diambil itu ada di dalam list ini, dan pun kalau ada itu bisa ditonjolkan di dalam esainya nanti. Pun kalau misalnya ternyata nggak ada nih di dalam fokus area ini, jadi saran saya adalah coba untuk teman-teman lihat kembali apakah fokus area studi itu memang tidak ada di fokus area ini, ataukah ternyata angle-nya itu bisa teman-teman pakai di angle fokus area studi ini begitu. Pun kalau ternyata nggak bisa lagi ya berarti memang bukan menjadi market target dari beasiswa ini begitu ya. Oke, nah itu tadi terkait dengan overview beasiswanya. Jadi semua informasinya seperti yang saya sebutkan sebelumnya itu sudah ada di website Australia Awards. Dan itu teman-teman bisa kunjungi dan juga baca-baca satu persatu gitu ya informasinya, dan itu juga sudah sangat cukup self-explanatory gitu. Oke, kalau sudah semua informasinya begitu ya. Ada beberapa dari teman-teman yang misalnya masih kurang percaya diri harus mulai dari mana begitu. Nah, inilah waktu yang tepat karena masih cukup punya waktu lah ya ibaratnya. Nah, kalau dari saya sendiri pengalaman saya begitu ya. Hal pertama yang saya lakukan itu adalah mempersiapkan bahasa Inggris saya begitu. Saya mungkin ini sangat personal 2003 atau 2020 ini kurang lebih satu tahunan gitu ya, mulai dari persiapan ingin apply beasiswa itu nggak cuma Australia Awards. Jadi makanya persiapan bahasa Inggris ini menjadi penting agar saya juga bisa menggunakan hasil tes bahasa Inggris ini untuk apply beasiswa lainnya gitu. Jadi sekali daftar, sekali bayar, sekali dapat hasil tes itu bisa di submit ke beasiswa-beasiswa lainnya gitu. That's why persiapan bahasa Inggris ini menjadi hal yang penting untuk dilakukan di awal. Nah, persiapan bahasa Inggris itu apa saja sih gitu ya? Nggak cuma masalah kapan mau tesnya, tapi juga mempersiapkan diri agar saat tes nanti teman-teman bisa untuk mencapai hasil tes minimal. Tadi kan sudah kita lihat bersama gitu ya, ada threshold atau nilai minimum yang teman-teman perlu teman-teman perlu earn gitu, teman-teman perlu dapatkan untuk hasil tes bahasa Inggrisnya dari untuk beasiswa AAS ini. Nah, kalau di dalam konteks misalnya ternyata IELTS-nya gitu kurang dari 6, itu it's okay karena teman-teman nanti akan dibantu untuk difasilitasi untuk tes IELTS lagi gitu. Kalau misalnya teman-teman lolos beasiswa AAS gitu. So it means that teman-teman nanti akan dibantu untuk tes bahasa Inggrisnya gitu. Tapi apakah itu berarti teman-teman bisa mengesampingkan bahasa Inggrisnya? Mungkin menurut saya sih mungkin bijaknya itu masih tetap perlu dipersiapkan gitu ya, karena at the end of the day itu juga akan berguna untuk teman-teman sendiri begitu. Selain itu, karena perlu waktu untuk mempersiapkan belajar bahasa Inggris, kemudian saat itu tesnya dan hasil tesnya juga perlu waktu. Nah, perhitungan waktu itu tuh menjadi sangat penting gitu ya, karena jangan sampai nanti mepet waktunya di pengumuman ternyata tes bahasa Inggrisnya belum keluar nih saat misalnya di closing dates-nya. Nah, itu juga perlu dipersiapkan dari awal gitu. Itu kenapa persiapan English test ini saya
letakkan di step pertama begitu. Kemudian yang kedua yaitu riset universitas dan jurusan yang ingin disasar begitu ya. Kenapa ini penting? Karena teman-teman juga nanti bisa mendapatkan gambaran saat misalnya menulis esai, kemana sih sebenarnya universitas yang ingin dituju dan jurusan yang ingin dituju. Nah, ini asumsinya adalah teman-teman udah tahu mau studi apa begitu ya. Oke, let's say teman-teman misalnya mau studi tentang agriculture gitu ya, atau tentang lingkungan gitu. Oke, jadi mana universitas di Australia yang punya jurusan yang teman-teman ingin studi gitu ya, dan juga itu relevan dengan permasalahan atau gap yang ingin teman-teman address. Nah, sebenarnya pemilihan universitas dan jurusan ini tuh riset ini saya taruh juga yang kedua sebagai proses persiapan karena ini juga menjadi proses persiapan yang cukup memakan waktu buat saya, khususnya juga di persiapan beasiswa ini karena banyak universitas menawarkan hal yang sama, tapi ada juga universitas yang sangat spesifik begitu. Jadi memang perlu waktu untuk ngerisetnya gitu. Nah, ini juga menjadi penting menjadi penting terlihat teman itu akhirnya ngeriset universitas sebelum datang berguna teman-teman dan make sense sebagai reviewer kenapa akhirnya milih universitas dan jurusan itu. Dan jadi semuanya sangat terstandar kualitasnya gitu ya. Jadi nggak terlalu jauh dan universitas itu juga menurut saya sih nggak terlalu penting ya di Australia cukup merata gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentunya persiapan dokumen dan membuat akun. Pastinya ada dalam portal online. Jadi teman-teman sebenarnya bisa banget untuk mulai untuk membuat akunnya dan memfamiliarisasi. Tapi kan belum semua ya kekumpul. Ya nggak masalah gitu karena sistem online ini itu memungkinkan teman-teman untuk menyicil mengupload dokumennya gitu. Setidaknya itu pengalaman saya 2 tahun yang lalu gitu ya. Kalau misalnya ternyata sistemnya berubah, mungkin itu akan konteksnya berubah lagi. Tapi nggak ada salahnya teman-teman untuk coba melihat interface dari online portalnya itu seperti apa gitu. Tentunya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, itu penting banget teman-teman punya timeline sendiri atau schedule untuk menyelesaikan mengumpulkan semua dokumennya. Terus sebenarnya termasuk yang paling tricky itu kemarin saya juga perlu ke fakultas untuk melegalisir transkrip karena transkrip legalisirnya ternyata habis gitu ya untuk apply beasiswa-beasiswa lainnya gitu. Nah, itu kan juga takes time gitu ya. Bahkan mungkin fakultas membutuhkan waktu 1 minggu atau lebih dari 1 minggu untuk melegalisir karena saking banyaknya urusan gitu. Nah, itu kan cukup tricky ya untuk teman-teman lakukan di saat mepet-mepet closing dates gitu. Itu kenapa penting banget untuk membuat timeline waktu gitu. Terutama misalnya buat teman-teman yang sudah lama banget lulus dari universitas terus kayak nggak tahu di mana legalisir ijazah atau transkripnya, nah itu penting banget untuk dicek. Kemudian bisa juga teman-teman mulai dari dokumen yang mudah untuk diakses seperti misalnya KTP atau ke dalam folder komputer. Jadi secara mentally itu teman-teman udah ready to go gitu. Misalnya sudah secara mental itu sebenarnya udah bersiap-siap gitu ya. Oke, ya saya akan bahas beberapa hal terkait dengan apa sih yang perlu dilakukan dalam konteks persiapan gitu ya, dan ini juga berdasarkan pengalaman yang saya lakukan begitu. Apa aja sih yang perlu dilakukan untuk ngeriset jurusan dan kampus dan kenapa itu penting untuk dilakukan gitu. Jadi memang beberapa field of study yang temenkan gitu ya ke depan itu bisa jadi ada banyak di semua universitas di Australia atau bisa jadi nggak ada yang relevan gitu di Australia gitu. Nah itu juga teman-teman mesti acknowledge bahwa ternyata nggak semua spesifik studi itu ditawarkan di universitas di Australia gitu ya. Apa sebenarnya yang perlu dilihat? Yang pertama adalah course details atau bahasa Indonesia adalah mata kuliahnya itu apa.
kemudian bagaimana mata kuliah itu relevan dengan studi atau ya, rencana studi teman-teman, yang which is itu adalah juga relevan dengan gap yang ingin teman-teman address begitu ya. Nah, jadi bagusnya semua kampus di Australia itu punya website yang cukup informatif. Jadi kita bisa melihat mata kuliah apa saja yang mereka tawarkan gitu ya di kampus. Misalnya sebagai contoh ini kampus saya dan jurusan saya Master of Public Health gitu ya di University of Western Australia. Di situ ada course detailsnya, ada namanya core units, mata kuliah wajib dan mata kuliah elektif atau pilihan. Nah, dari mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan, misalnya misalnya saya ngeklik epidemiologi gitu, nanti akan muncul deskripsinya, kemudian outcome-nya apa, kemudian unit outline-nya seperti apa. Nah, itu cukup membantu buat teman-teman melihat apakah kampus ini, jurusan ini itu beneran memberikan mata kuliah yang sesuai dengan yang teman-teman inginkan gitu. Misalnya seperti saya di sini ada elektif Child and Maternal Health atau kesehatan ibu dan anak, itu jadi sudah sangat relevan dengan apa yang misalnya saya ingin studikan gitu ya. Secara umum, master degree di Australia ada dua jenis, Master of Coursework dan Master by Research. Jadi saya di sini mengambil Master by Coursework, artinya kuliah-kuliah aja gitu ya, mengambil banyak kelas, dan saya nggak wajib untuk buat tesis gitu. Jadi saya nggak wajib untuk penelitian di sini begitu. Mungkin itu agak sedikit berbeda dengan sistem pendidikan di Indonesia begitu ya. Sedangkan Master by Research memang dari awal sudah punya proposal research-nya gitu. Nah, hasil riset jurusan dan universitas ini sangat penting karena ini ditanyain gitu ya di nanti esai teman-teman gitu terkait dengan kenapa teman-teman memilih universitas tertentu dan jurusan itu begitu. Jadi itu ya dua hal yang penting untuk teman-teman bisa cari di juga deskripsi course-nya itu yang kemudian step aplikasinya seperti apa sih ya, seperti yang sebenarnya kita sudah bahas sebelumnya gitu ya. Seluruh dokumen dan esai itu disubmit dan ditulis di portal aplikasi beasiswa, jadi teman-teman nggak perlu submit esai dalam bentuk Microsoft Word. Jadi, tapi sebelum misalnya teman-teman menuliskan esainya di portal beasiswa, itu memang ada baiknya untuk menuliskan dulu di Microsoft Word terpisah begitu ya. Jadi nanti tinggal copy paste aja untuk mempermudah teman-teman gitu. Nah, sebenarnya pertanyaannya apa dan apa saja yang teman-teman isi nanti di portalnya itu. Kalau misalnya masih belum mau untuk membuat akun ya, mereka juga memberikan review form atau form yang teman-teman bisa lihat apa saja informasi dan pertanyaan yang ditanyakan di dalam aplikasi beasiswa itu begitu. Nah, itu juga review formnya bisa di-download di website AAS, jadi itu sangat self-explanatory dan juga sangat umum banget sebenarnya informasinya yang ditanyakan gitu ya. Yang juga paling penting dari saya adalah pertanyaan esai atau pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan waktu berpikir yang cukup panjang. Itu penting untuk teman-teman ketahui sesegera mungkin, karena itu membutuhkan kontemplasi dan sangat, menurut saya yang paling sangat menentukan apakah teman-teman bisa eligible untuk menerima beasiswa atau tidak, gitu ya. Karena butuh waktu nih untuk nulis gitu. Oke, sekarang kita ngomongin tentang esai. Apa aja sih yang dibahas atau yang ditanyakan gitu ya di dalam esai? Tidak terlalu panjang lebar sebenarnya yang dibutuhkan jawabannya dari esai ini. Dibatasi dibatasi sekitar 2.000 karakter per pertanyaan, artinya tidak lebih dari 400 kata. Tidak panjang jawabannya, tapi cukup tricky dan cukup susah kalau misalnya teman-teman punya banyak hal yang ingin diceritakan. Jadi memang yang paling susah adalah menentukan apa yang ingin diceritakan gitu ya sebenarnya. Nah, untuk itu saran saya dalam konteks penulisan esai ini perlu spesifik, jelas, dan menggunakan kalimat yang efektif. Kalimat yang efektif artinya kalimat yang nggak muter-muter gitu ya. Karena memang saya sendiri mungkin ya, dan mungkin sebagian dari teman-teman kebiasaan kalau di Indo itu, di Indonesia misalnya buat esai atau buat menyampaikan pendapat atau opini itu pasti muter dulu ya, baru ke
poin intinya gitu. Nah, tapi kalau konteks di sini dan juga karakteristik esai di Australia itu memang straightforward, langsung menjawab apa yang ditanyakan gitu. Jadi nggak perlu apa ya pengantarnya satu halaman gitu ya. Oke, so far di sini yang saya lihat untuk intake tahun depan dan pendaftaran tahun ini itu saya lihatnya ada 5 pertanyaan ya. Mungkin teman-teman nanti bisa cross check dan ini pertanyaannya juga hampir mirip dengan tahun lalu dan 2 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi ada 5 pertanyaan yang nanti akan teman-teman jawab dalam aplikasi beasiswanya. Oke, kita akan going through satu-satu apa saja sih yang ditanyakan dan bagaimana teman-teman bisa merangkai jawaban teman-teman itu. Nah, ini juga berdasarkan pengalaman saya gitu ya dalam menulis esai, di mana esai itu saya tulis kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 3 bulanan. Biasa ini ada tiap tahun dan pattern bulan menunggu. Oke, pertanyaan yang pertama. Ini sebenarnya menanyakan kenapa teman-teman itu memilih jurusan dan kampus yang teman-teman sampaikan. Nah, itu sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya, kenapa akhirnya riset universitas dan jurusan itu penting, karena itu pertanyaannya bahkan mungkin yang pertama ditanyain, kenapa sih misalnya memilih University of Melbourne dengan jurusan Master of Law gitu misalnya. Nah, itu akhirnya, jadi ya walaupun tadi saya bilang bahwa kita harus straightforward gitu dalam esai, tapi dalam konteks pertanyaan ini, kita juga harus memberikan informasi kepada reviewer agar alasan kita memilih jurusan itu make sense buat mereka begitu ya. Nah, untuk membuat tulisannya itu make sense, jadi harus juga dipaparkan kenapa sih teman-teman itu memilih jurusan itu. Sebenarnya masalah apa sih yang ingin diselesaikan gitu ya di Indonesia sehingga teman-teman akhirnya penting banget nih untuk memilih jurusan ini dibanding jurusan yang lainnya gitu. Oke, jadi kurang lebih kerangkanya misalnya menjelaskan masalahnya di Indonesia itu seperti apa, kurang lebih sekitar 2 sampai 3 kalimat aja begitu ya. Kemudian apa yang belum terselesaikan, gap-nya itu kenapa dan kenapa masalah itu masih terjadi di Indonesia dan kenapa perlu diselesaikan. Dan akhirnya teman-teman mengambil peran untuk mencoba untuk berkontribusi dalam penyelesaian masalah itu. Nah, itu akhirnya teman-teman mengambil studi tersebut gitu ya, relevan dengan gap permasalahan yang teman-teman identifikasi begitu ya. Kemudian baru teman-teman bisa menjelaskan proses teman-teman begitu dan juga itu tentunya alasan apa impact yang teman-teman percayai teman-teman akan dapatkan gitu ya saat teman-teman itu studi S2 gitu terkait dengan karir, kehidupan dan juga komunitas teman-teman begitu. Nah, ini karakteristik pertanyaannya itu tidak hanya ngomongin tentang profesional tapi juga secara personal. Jadi lagi-lagi bagaimana teman-teman menuliskan bagaimana misalnya studi S2 itu bisa berkontribusi juga terhadap perubahan di komunitas dan juga hidup teman-teman gitu ya. Kalau saya sendiri secara berdasarkan pengalaman gitu ya di awal itu saya mulai untuk nyebutin secara spesifik sebenarnya outcome studi saya itu apa atau study outcome-nya saya itu apa gitu. Nah, itu bukan teman-teman yang nentuin study outcome-nya ya, tapi teman-teman lihat di website kampusnya gitu. Di situ udah ada misalnya by finishing, misalnya by completing this master degree, you will gain bla 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 bla. Nah, itu yang teman-teman tonjolkan gitu ya. Dan itu kaitkan dengan kebutuhan komunitas dan juga gap problem yang teman-teman juga tadi sudah identify.
Kemudian juga bahas terkait dengan bagaimana mengapa misalnya studi S2 itu penting untuk menjawab permasalahan tersebut. Karena bisa jadi misalnya reviewernya itu mikir kayaknya kayaknya ini masalahnya nggak perlu deh untuk jauh-jauh S2 ke Australia untuk diselesaikan. Kayaknya memang butuh impor ini udah cukup apa ya, udah cukup menyelesaikan masalah nih gitu misalnya, atau misalnya apa, atau misalnya gap masalahnya tuh tidak se-urgent itu buat teman-teman untuk kuliah S2 gitu misalnya. Nah, itu juga sangat cukup tricky untuk bisa menjelaskan kenapa penting banget untuk S2 menjawab permasalahan tersebut gitu ya. Dan termasuk juga secara personal, karir dan kehidupan gitu. Terkait dengan karir, misalnya buat teman-teman yang sudah punya pekerjaan tetap, nah itu mungkin opportunity-nya akan lebih besar menurut saya karena teman-teman nggak perlu lagi untuk mikirin habis studi itu mau nyari kerja di mana gitu ya. Tapi buat teman-teman yang em, mau resign gitu ya di pekerjaan saat ini, kalau misalnya nanti lolos beasiswa, nah itu kan juga challenging untuk menjelaskan karir path seperti apa sih yang mau kita ambil setelah studi gitu ya. Walaupun kita tidak bisa menawarkan kepastian ke depan karena job availability di Indonesia itu nggak bisa kita prediksi gitu ya. Ini sebenarnya field atau titel pekerjaan apa yang ingin kita atau yang ingin kita ambil setelah studi. Nah, itu juga bisa dijelaskan di dalam pertanyaan ini. Dan termasuk juga bagaimana studi di Australia itu penting buat kehidupan teman-teman. Misalnya teman-teman bisa bilang bahwa pursuing higher degree in education itu misalnya teman-teman menjadi the first one in the family members yang bisa gitu. Jadi want to inspire gitu misalnya di other family members. Nah itu bisa banget untuk disampaikan tapi nggak terlalu yang berflower-flower, tidak terlalu yang berbunga-bunga gitu ya, tapi ya cukup cukup apa ya, cukup signifikan secara personal lah untuk diceritakan. Oke, another three questions lainnya adalah how for implementing change. Pertanyaan ini cukup um, ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang spesifik. Jadi teman-teman perlu mencantumkan salah satu atau salah dua contoh pengalaman nyata teman-teman, either itu di profesional, pekerjaan, atau berorganisasi begitu ya, yang di mana teman-teman berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi begitu. Dan kenapa perubahan itu penting dan relevan dengan studi yang teman-teman akan nanti ambil begitu. Terkait dengan tuliskan cerita pengalaman ini, itu kalau bisa sih 5W1H juga diperhatikan gitu ya, misalnya kapan kejadian itu, kemudian apa yang terjadi dan siapa ada di sana dan kenapa bisa, apa kontribusi teman-teman terhadap perubahan itu dan after perubahan itu apa yang terjadi dan lain-lain gitu ya. Jadi memang sespesifik itu untuk ngomongin terkait dengan perubahan yang teman-teman sampaikan. Karena ini akan menunjukkan bagaimana misalnya teman-teman punya keterampilan problem solving dan juga berkontribusi terhadap perubahan yang terjadi begitu. Tidak atau sophisticated yang harus merubah seluruh negara Indonesia ini gitu ya, nggak perlu seperti itu. Tapi misalnya teman-teman punya pengalaman merubah kebijakan di lingkungan RT gitu atau di lingkungan RW gitu ya misalnya, agar RT RW ini kan sebenarnya cukup berdampak juga dengan tetangga-tetangga, kemudian dengan komunitas yang ada di RT RW tersebut begitu ya. Dan itu tuh juga menunjukkan representing leadership skill gitu dalam konteks itu. It's totally fine juga misalnya juga perubahan di level organisasi teman-teman gitu. Misalnya teman-teman bisa berkontribusi untuk merubah misalnya merubah kebijakan di kantor agar kebijakan di kantor misalnya ramah terhadap disabilitas gitu misalnya, atau ramah terhadap perempuan gitu. Nah itu kan juga menjadi konteks yang sangat penting ya misalnya untuk diceritakan. Dan tentunya relevan dengan studi teman-teman nantinya gitu. Misalnya jadi nggak yang tidak yang jomplang banget lah apa yang diceritakan dengan studinya teman-teman nanti. Jadi nanti
biar bisa menarik benang merahnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan future planning atau rencana teman-teman di masa depan gitu ya. Jadi mereka nanyain tentang 3 contoh atau 3 follow-up action. Apa sih yang teman-teman ingin lakukan setelah studi di Australia? 3 contoh atau 3 hal begitu ya. Dan itu benar-benar perlu sangat tangible dan terukur. Jadi itu cukup spesifik, bisa sebutkan lokasi, waktu, produk pengetahuan atau jasa yang teman-teman mungkin akan hasilkan, dan kaitkan dengan gap yang sebelumnya teman-teman sampaikan di pertanyaan kedua gitu ya. Pertanyaan kedua atau pertanyaan misalnya ketiga ini gitu. Um, Selain itu juga di sini tidak hanya dituntut untuk, maksudnya tidak, teman-teman nggak cuman bisa menyampaikan follow up action secara profesional pekerjaan gitu ya, tapi juga secara personal. Jadi secara personal misalnya teman-teman bisa bilang kalau misalnya setelah studi ini saya misalnya lebih ingin berbagi lagi misalnya sama teman-teman lain dengan membuat platform online apapun gitu ya, yang misalnya tidak terlalu relevan dengan gap permasalahan isu yang ingin distudikan, tapi tetap ada benang merahnya dengan skill set lainnya gitu, ibaratnya. Nah, itu bisa juga secara personal untuk disampaikan gitu. Dan lagi-lagi ya, usahakan sespesifik mungkin, setangible mungkin, dan sesimpel mungkin untuk disampaikan sehingga reviewernya itu bisa mengerti apa yang sebenarnya teman-teman mau lakukan dan kenapa teman-teman melakukan itu gitu. Kemudian the last question terkait dengan tantangan, possible constraints you think may prevent you from achieving above task. Jadi juga ditanyain teman-teman mengidentifikasi kira-kira sudah ada nih 3 hal yang ingin saya lakukan nih setelah studi, tapi saya juga mengidentifikasi tantangan saya dalam mengimplementasikan rencana tersebut itu seperti apa. Misalnya, saya ingin membuat program X gitu ya di desa ini gitu setelah studi berdasarkan skill set yang nanti saya akan dapatkan. Tapi saya juga mengidentifikasi tantangannya misalnya terkait dengan financial atau pendanaan gitu ya dalam mengimplementasikan program tersebut. Jadi bisa disampaikan juga seperti itu. Tapi teman-teman juga bisa setelah itu menyampaikan bahwa teman-teman juga punya rencana mitigasi nih untuk mengadres tantangan itu. Misalnya teman-teman membuat proposal pendanaan atau misalnya mencoba untuk misalnya pitching dengan donor dan lain-lain gitu ya intinya. Jadi ada juga strategi yang perlu dilakukan terkait dengan itu. Gitu kira-kira. Alright, ini slide terakhir saya. Jadi intinya untuk esai itu sih karena memang limitasi kata-katanya itu cukup singkat begitu ya. Jadi challenge-nya itu buat saya adalah bagaimana memilih cerita atau jawaban yang memang menjawab pertanyaan dari ini begitu ya. Dan saya yakin juga teman-teman pasti punya banyak pengalaman begitu ya, dan bagaimana teman-teman bisa secara strategis memilih pengalaman itu untuk disampaikan di dalam aplikasi beasiswa ini begitu. Kemudian saya tidak akan membahas mengenai bagaimana membuat kalimat yang efektif dan koheren segala macamnya, itu sangat banyak sebenarnya sumber-sumber yang bisa teman-teman baca dan pelajari untuk bisa membuat kalimat paragraf yang efektif dan koheren gitu ya. Oke, yang terakhir, tadi recapnya kita udah membahas 3 hal terkait dengan overview AAS gitu ya, ada persyaratan umumnya, kemudian bahasa, akademik, dokumen, kriteria seleksi, itu bisa ditancapkan gitu ya di dalam pikiran teman-teman gitu sebagai salah satu guidance juga. Kemudian persiapan secara personal, juga persiapan bahasa, riset, dokumen, dan lain-lain. Kemudian esainya jangan khawatir untuk memulai karena draft awal itu memang harus scrub gitu. Memang draft pertama esai itu memang akan sehancur itu kok gitu. Jadi jangan khawatir untuk ini kalimatnya nggak nyambung, nggak apa-apa. Jadi yang penting tuh nulis aja dulu gitu ya. Jadi nggak perlu
di draft 1 sama draft 2 itu menurut pengalaman saya nggak perlu terlalu memikirkan batasan kata-kata, tapi yang penting nulis aja dulu gitu. Oke, kemudian mulai dari sekarang tentunya hal kecil bisa banget dilakukan, misalnya scan KTP aja lah. Itu jadi salah satu hal practical things yang bisa teman-teman lakukan gitu setelah webinar ini gitu ya. Dan juga dari pengalaman saya sendiri sih, hal yang sangat membantu saya itu tentu membuat rencana kerja dengan timeline, karena konteksnya itu saya mempersiapkan diri itu juga sambil bekerja full time. Jadi sangat tricky juga dengan tugas-tugas kantor dan beberapa hal yang perlu dilakukan gitu ya. Jadi membuat rencana kerja ini cukup membantu saya untuk bisa mengalokasikan waktu khusus mempersiapkan semua ini begitu. Kemudian membaca dan memahami kebutuhan beasiswa AS, karena saya sendiri juga perlu waktu yang cukup panjang untuk memahami apa sih sebenarnya yang mereka butuhkan gitu ya. Baca hingga 2-3 kali itu nggak masalah. Kemudian jangan ragu untuk membuat proyeksi mulai dari hal yang sederhana. Ini terkait dengan tadi ya rencana masa depan, karena kadang-kadang kita mungkin terjebak dengan ketidakpedean kita untuk menjanjikan sesuatu di masa depan karena kita nggak punya kontrol terhadap itu, tapi it's okay, namanya juga proyeksi gitu ya. Kemudian cari feedback juga dari pengalaman orang lain. Mungkin teman-teman misalnya kesulitan untuk mencari solid awardee untuk mereview esainya. Sebenarnya nggak terlalu masalah sebenarnya menurut saya. Jadi teman-teman pun juga bisa untuk mengirimkan draft esai teman-teman itu ke teman lainnya gitu ya untuk membaca. Hanya for the sake of apakah mereka tuh understand nggak sih, paham nggak sih sebenarnya apa yang kita tuliskan, dan menurut mereka itu kita tuh bertele-tele nggak gitu. Jadi untuk itu dulu deh di awal gitu ya. Apakah tulisan teman-teman itu cukup understandable dan menjawab pertanyaannya itu. Jadi not necessarily need to be direview oleh awardee begitu. Dan yang terakhir, ini anggap sebagai proses perjalanan hidup gitu ya, karena tentunya beasiswa ini atau studi ini hanya part of life kita gitu, dan untuk mencapai proses ini pun menjadi privilege gitu ya buat kita semua. Juga bertemu di Zoom ini juga menjadi sebuah hal yang privilege di hari Minggu begitu ya, untuk bisa mengenyam pendidikan yang cukup tinggi, di mana banyak juga anak-anak Indonesia yang putus sekolah gitu. Jadi ini nyampe di tahap ini pun sebenarnya sudah sangat privilege. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman pernah gagal gitu, atau misalnya takut gagal misalnya di tahun ini. Sebenarnya it's totally fine gitu, karena Australia Awards cuma one of the many scholarship yang available yang bisa teman-teman akses gitu ya. Ada LPDP lainnya, kemudian ada Fulbright ke Amerika gitu, terus ada ke Jerman, ke UK dan lain-lain. Jadi masih banyak sebenarnya kesempatan yang ada di luar sana gitu ya. Oke, last but not least dari saya, sebenarnya it's all about you gitu ya. Jadi sebenarnya semua itu berkaitan dengan apa yang teman-teman alami dan teman-teman representing gitu ya di dalam esai itu. Jadi itu kenapa perlu untuk bisa menjadi genuine dan juga real. Di tengah gempuran AI ini saya paham banget bahwa banyak sekali misalnya bisa dimanipulasi di AI, tapi saktinya reviewer AHS ini bisa banget untuk mendeteksi apakah itu fake atau enggak gitu. Jadi don't try to membuat pengalaman teman itu tuh menjadi pengalaman yang fake gitu ya. Jadi it's okay untuk representing hal yang real aja gitu ya. Kurang lebih itu kira-kira dari saya. Terima kasih buat kedatangannya teman-teman, yang semoga bisa membantu setidaknya untuk mempersiapkan diri dari awal gitu ya. Don't need to be grande atau sophisticated di awal, tapi yang jelas mulai dari hal-hal kecil yang bisa dilakukan setelah sesi ini misalnya gitu. Oke, dari saya itu saya kembalikan ke Ayi. Terima kasih Eka. Jadi Eka itu salah satu temanku yang suka banget pamer gimana indahnya Western Australia. Jadi kayak Eka tuh sering banget WhatsApp aku kayak ini di sini tuh ada pantai, terus ada taman. Jadi kayak ngebuat orang iri gitu loh, yang kuliah dalam negeri buat iri, pingin lagi buat S2 gitu ya. Karena kan kalau S3 agak agak ngos-ngosan ya. Jadi kayak bisa nggak sih S2 lagi pakai AS gitu ya. Tapi just kidding. Jadi teman-teman, Eka makasih banyak buat paparannya. Jadi
ada banyak peluang ya teman-teman tadi Eka bilang. Terus juga enaknya AAS itu adalah nggak ada batasan usia buat S2 ataupun S3. Agak beda nih sama LPDP. Kalau LPDP dia sudah state bahwa ada batasan usia, baik dia PNS ataupun misalnya dia kategori umum. Jadi kayak eh, lagi-lagi jadinya AS lebih unggul dikit nih gitu kan. Terus juga AS juga ada ini ya, apa namanya, ada kapasitas untuk improve English juga kalau misalnya memang belum sesuai bare minimum untuk IELTS-nya. Terus juga kayaknya apa namanya, kalau dari segi esai sebenarnya hampir sama ya, kalau misalnya mau dibandingin sama LPDP sebenarnya di beasiswa apapun teman-teman pasti memang mereka sebagai ibaratnya sebagai investor gitu ya, mereka pasti memang melihat kayak ini orang sebenarnya udah jelas belum sih jalannya gitu. Even kalau misalnya banyak nih yang nanya, Kak, kalau misalnya aku itu nggak linear, aku tuh dulunya S1-nya matematika, let's say habis itu S2 ke kesehatan, itu make sense nggak sih? Ya make sense aja, baik di LPDP maupun Australia Awards ya, as long as background pekerjaan kamu selama ini memang public health gitu. Jadi nggak ujuk-ujuk kayak ini kemana sih arahnya gitu kan. Jadi memang harus konsisten dalam segi professional experience-nya sama uh, apa nama journey pendidikan yang mau ditempuh kayak gitu ya. Nah, kayak kita udah ada beberapa pertanyaan di chat, tapi mungkin sebelum kita ke chat, aku mau invite dulu nih buat teman-teman di sini yang mau open kamera atau open mic buat nanya langsung sama Kak Eka. Oke, ada Kak Andi, boleh silakan Kak Andi. Habis Kak Andi baru Kamilah ya. Halo, selamat pagi Kak Ari dan Kak Eka. Selamat Halo, pagi. selamat pagi. Oke, thank you banget kesempatannya ya. Saya senang banget dapat banyak insight dari Kak Eka dan Kak Ari nih pagi ini. Kebetulan memang saya udah mulai baca-baca dari bulan November lalu. Saya mau Mm-mm. tanya utamanya ini Kak, kebetulan saya dapat PhD ya. Mungkin Kak Eka bisa kasih gambaran terutama terkait dengan gimana sih atmosfer kerja profesor yang ada di sana gitu. Hmm. Saya tanya ini spesifik karena saya saat ini sedang struggle banget untuk mencari potensial supervisor di sana. Hmm. Kebetulan saya udah kirim email berapa ya, 4 atau 5 belum ada yang ke respon nih. Ada satu ke respon tapi jawabannya currently I don't have position, berarti kan kayaknya nggak bisa nih sama orang ini gitu. Nah, yang saya mau tanyakan apakah ketika atmosfer profesor di sana sebetulnya memang sangat welcome untuk kita kirim lewat email. Apakah kita bisa minta rekomendasi dari beliau? Apakah kita bisa kirim email itu lewat di luar jam kerjanya beliau atau harus strict buat di luar jam kerja? Atau sebetulnya pendekatannya seperti apa tuh? Barangkali KIK yang udah biasa ngobrol dia dengan profesor yang ada di sana. Jadi kami ada gambaran gitu. Karena kebetulan kalau saya sendiri sudah sebagai dosen sekitar 7 tahun. Jadi kalau untuk riwayat riset dan pengabdian sudah jalan ya. Nah itu dan ini yang pertanyaan yang kedua Kak, terutama tadi isai di paragraf yang ketiga kan mengenai dampak apa yang pernah kamu berikan di masyarakat, salah satunya itu ya. Kalau misalkan dampak ini kan kalau kami sebagai dosen berarti di pengabdian tuh. Tapi kalau misal pengabdian kami itu tidak selalu selaras dengan rencana riset yang kami ajukan gitu. Jadi kan saya kebetulan risetnya di bidang AI untuk medis, tapi kalau untuk pengabdian saya banyaknya di agriculture gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Apakah disambung-sambungkan selaras dengan risetnya atau yang memang benar-benar pernah real kami laksanakan di sana? Barangkali itu aja pertanyaan dari saya Kak Eka dan Kak Ari. Thank you. Terima kasih Kak Andi. Kalau boleh tahu Kak Andi dosennya di universitas mana ya? Detail yuk Kak. Di mana Kak? Tell you. Oh, di Telkom University. Sorry. Telkom University. Iya, iya. Oke, Kak Eka, jadi ada dua pertanyaan ya Kak. Pertama, kira-kira nature dari supervisor di sana seperti apa sih biar nanti Kak Andi juga punya strategi nih buat approach calon supervisornya. Terus juga yang kedua tentang gimana kalau misalnya ternyata pengabdian kita as a dosen itu tuh apakah harus linear banget sama rencana riset kita atau sebenarnya nggak apa-apa, nggak terlalu linear. Silakan Kak Eka. Oke, langsung jawab ya Kak ya. Langsung jawab aja karena kayak banyak Oke, pertanyaan jadi kita jawabnya ya. cepat-cepat aja. Untuk atmosfer kerja profesor, kalau boleh tahu, Kak Andi udah sempat hubungi profesor di universitas mana? Eh, Soalnya, saya udah nyoba di RMIT, UTS, QUT, sama satunya mana ya? RMIT UTS, Adelaide. Sydney, Ya, Sydney ya, RMIT yang RMIT Melbourne. Sydney. Oh, Melbourne. Melbourne. Iya. I see, Satunya oke. Adelaide.
Oh, satunya Adelaide, ya ya. Iya. Soalnya saya kan konteksnya di sini Western Australia atau Perth gitu ya. Mm-mm. Jadi mungkin saya limit konteks yang saya berikan ini mungkin bisa jadi applicable di daerah itu atau bisa jadi sama gitu. Tapi yang bisa saya sampaikan terkait dengan etos kerja profesor di universitas adalah em, cukup mirip sebenarnya kayak profesor-profesor di Indonesia, surprisingly gitu ya. Mereka itu ada profesor yang bahkan ngirim ngirim email misalnya jam 11 malam ke students-nya, itu ada ya kayak gitu. Ada profesor yang memang apa namanya hanya membalas dan merespon email itu di jam kerjanya dia. Ada juga profesor yang tidak akan membalas apapun email itu kalau misalnya bukan menjadi ranahnya mereka untuk menjawab gitu ya. Dan ada juga misalnya profesor yang memang lupa aja untuk membalas, jadi nggak apa-apa untuk di follow up emailnya gitu. Itu kira-kira karakteristik profesor yang saya sempat hadapi begitu ya. Nah, menariknya juga saya pernah ngebantu teman saya di Indonesia mau lanjut S3 untuk mencari supervisor. Jadi teman saya itu minta bantuan ke saya untuk mendapatkan rekomendasi supervisor berdasarkan topik penelitian PhD-nya gitu. Jadi saya akhirnya ngomong sama dosen di universitas di sini untuk mencari rekomendasinya gitu ya. Jadi dia juga akhirnya rekomendasiin dosen lainnya. Nah, jadi akhirnya teman saya diminta untuk email dosen supervisor itu dan bilang kalau dapat kontaknya itu dari dosen di sini gitu. Jadi istilahnya orang dalam lah ya. Jadi Iya. mirip lah kayak Oh. konteksnya di Indo gitu. Nah itu somehow mungkin bisa juga dipakai buat mengakselerasi responsiveness gitu ya dari Iya, dosennya iya, gitu. betul. Tapi so far yang bisa mungkin saya share itu terkait dengan etos kerja mereka tuh seperti itu sih Kak Andi. Cukup mirip sebenarnya kayak profesor di sini dan pun kalau misalnya ternyata no response at all, mungkin bisa jadi topik skripsi, topik penelitiannya itu tidak relevan dengan dirinya mereka gitu ya, ibaratnya. Itu sih kurang lebih konteksnya. Tapi kalau misalnya punya koneksi misalnya Kak Andi punya teman yang sudah ada di universitas yang sama gitu ya, mungkin bisa minta bantuannya atau ya ibaratnya orang dalam. Orang dalam lagi berarti. Emang sama berarti Ya orang dalam ya emang ya. Di sini itu memang sangat orang dalam juga ternyata loh. Kalau itu Kak Eka mungkin barangkali Surprisingly. Kak Eka kalau dari profesor di bidang public health ada yang itu nggak ya, yang ada concern juga ke arah AI nggak ya? Kebetulan saya udah riset selama 4 tahun tentang pneumonia dan saat ini karena proyek saya adalah membantu dokter dalam diagnosis tuberkulosis dan nanti arahnya. Jadi saya menggunakan citra X-ray tadi untuk membantu diagnosis dokter gitu dan ini udah riset sekitar 5 tahun. Barangkali ada nama dosen yang bisa saya approach dengan bantuan KEK gitu. Oke. Kalau di sini sayangnya memang kalau saya kan public health ya. Kalau di public health di Western Australia itu dia tidak terlalu spesifik dan spesialisasi di teknologi. Makanya sebenarnya RMIT itu relevan banget ya Andi sebenarnya ya. Soalnya di Western Australia ini public health yang dia sangat spesialisasiin gitu ya, itu tuh terkait dengan kesehatan ibu dan anak. Itu ASI, ada penelitian tentang ASI juga banyak. Terus juga penelitian tentang community health-nya, misalnya kayak di sini Aboriginal health dan lain-lain gitu. Kalau teknologi itu kalau di sini Western Australia saya kurang terekspos dengan AI sebenarnya, teknologi, bahkan mungkin di mata kuliah pun nggak terlalu banyak dibahas tentang itu. Jadi kesimpulan saya adalah interest public health di universitas ini nggak terlalu banyak ke sana gitu ya. Itu sih. Cuman memang mungkin ya itu tadi yang saya bisa sampaikan terkait dengan strateginya Kak Andi ya. Apakah bisa approach orang dalam? Dan ya mungkin dan mulai dari aku tuh interest nih dengan penelitian Anda terkait dengan ini gitu. Jadi saya mau Anda supervise saya gitu ya. Iya, gitu barangkali KEK jadi orang dalamnya gitu maksud saya. Oh, sayangnya nggak ada nih. Daleman di sini tuh nggak ada yang nyambung ternyata. Ya, I got it.
Itu. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan riset dan pengabdian yang tidak selaras. Sebenarnya pertanyaan yang ketiga terkait dengan pertanyaan tentang perubahan di komunitas itu tuh eh, menunjukkan problem solving skills dan juga leadership skills gitu ya. Dan akan lebih bagus lagi apabila itu relevan dengan riset atau misalnya dengan studinya Kak Andi gitu ya. Tapi juga saya percaya pasti pengabdian atau perubahan yang terjadi itu juga relevan dengan umbrella isunya yaitu health gitu kan atau public health. Nah itu it's totally fine juga. Cuman memang perlu spesifik banget perubahan yang terjadi before afternya. Jadi nggak cuma masalah uh, oh ya saya pengabdian di ABCDE dan mengajar di ABCDE. Nggak cukup kayak gitu. Misalnya saya mengabdi di desa ini, sebelumnya desa ini punya ABCDE, setelah berkontribusi misalnya dalam timnya berkontribusi gitu ya. Jadi akhirnya desa ini bisa berubah menjadi desa yang ABCDE. Jadi literally menunjukkan perubahan yang tangible gitu atau bisa bisa dipahami oleh reviewernya gitu ya. Jadi itu sih saran saya, walaupun memang itu nggak terlalu relevan dengan topik risetnya, tapi kan setidaknya menunjukkan kontribusi terhadap perubahannya dan juga apa kontribusi kita gitu ya dalam perubahan tersebut gitu. Itu sih kira-kira Kak Andi. Thank you banget Kak Eka. Ya saya bisa Ya, ya. nangkap. Nanti mungkin saya cari sambung-sambunginnya karena aplikasinya pun kami kembangkan berbasis AI soalnya. Thank Oh you ya, Kak ya, Eka. ya, ya. Siap, terima Thank kasih. you Kak Menarik, Ari. Thank menarik you, sekali Kak ya Andi. AI. Iya, betul. Nanti kalau misalnya banyak peminatnya, mungkin nanti sharing session berikutnya kita bisa invite kenalan kita yang S3 ya. Jadi kayaknya biar lebih Ya, betul. spesifik dan jadi kayak Iya bisa Kak, ini setuju Kak. lagi. Tapi mungkin nggak Mm-mm. minggu ini ya, Kak. Oke. Sip. Oke, kita lanjut dulu. Kita mungkin selang-seling ya. Kita lanjut ke chat kali ya, Kak Eka Purni. Ini ada Kak Shiva. Hai Kak, I have a question regarding the AS track. I'm a bipolar disorder survivor, and this is my second year. I just graduated and currently finishing my ASSI. In your opinion, should I apply through the equity targeted group pathway, mental disability, atau regular pathway aja? Which one is better? Hmm. Sebenarnya saya juga nggak punya apa ya kemampuan untuk memprediksi mana yang better ya karena nggak punya pengalaman itu. Tapi menurut saya, tapi asumsi saya kenapa ada equity target group berarti itu ada kuota gitu ya. Itu ada kuotanya di masing-masing target group. Jadi kalau misalnya Kak Kak siapa Kak Shiva Kak Shiva. mengidentifikasi dan apa ya merasa bahwa oke aku kayaknya mau ke targeted pathway aja deh gitu. It's totally fine juga, it's your choice gitu ya. Dan dan itu tuh akhirnya kenapa akhirnya ada targeted itu jadi ada special treatmentnya juga karena misalnya Kak Shiva punya kebutuhan yang khusus jadi itu kan akhirnya difasilitasi oleh teman-teman di AAS gitu sih sebenarnya jadi ya keputusannya tergantung Kak Shiva sendiri apakah yang better chance of acceptance atau enggak balik lagi terkait dengan esainya kelengkapan dokumennya gitu ya like, at the end udah it will be how you present yourself gitu sih sebenarnya. Oke, jadi mungkin saran tambahan juga buat Kak Siva bisa dipikirin dulu gitu ya, karena memang kalau biasanya kalau di LPDP juga gitu, kalau misalnya ada target grup khusus, sebenarnya dia ada kuotanya dan jumlah kuotanya pasti berbeda gitu kan. Sekarang kita akan lihat kira-kira, tapi kita nggak tahu ya kuota untuk yang apa namanya target itu seperti apa. Karena juga setauku juga AS juga punya target grup yang kayak ibu rumah tangga kayak gitu loh. Jadi itu juga mereka punya spesifik apa namanya spesifik yang diukur pastinya. Oke, kita lanjut ke Kamilah. Silakan Kamilah. Makasih Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Mila, izin bertanya Kak. eh ini sebenarnya aku sangat excited banget. Terima kasih Kakak untuk sesinya sangat-sangat inspiring banget dan ini tuh bener-bener hidden gem gitu Kak, nggak ada di guideline terus kayak wah gitu. Gini nih, aku juga tadi mau make sure lagi nih Kak. Pertama kan aku yang di sertifikat bahasa, aku expirednya di Juni 2026, berarti harus take lagi ya. Kalau misal intake-nya harus 2 tahun, tahun Ya 2027. betul betul Oke betul. deh.
doain ya Kak, semoga ini deh. Ya, Soalnya, that's why nah berarti, English nah disiapin di iya, awal. Nah ini Kak, ini kan tentang ini ya referee report. Jadi kan kemarin tuh aku Mm, sempat minta ke atasan kerja aku. Terus mm, ini ada hubungannya sama pertanyaan lah, berarti misalkan tahun depan udah nggak di sini gitu atau kayak gimana? Padahal kan aku kayak belum tahu ya statusnya kayak apakah udah lulus terima atau enggak. Sementara kan timelinenya di mm. Agustus nih Kak. Nah Ya, mungkin aku mau nanya aja, mungkin ya ini kemungkinan terbaiknya, amin aja kita Bismillah. Kalau misalnya ternyata lulus nih Kak, berarti mm, untuk semacam persiapan bahasa dan juga persiapan daftar ke kampus tuh berarti kita pekerjaan kita full gitu ya Kak? Karena memang oke. mungkin yang Mm, preparation bahasa yang itu lanjut dulu ya Kak tentang Ya, ya. bahasa. Ini Kak, nah terkait yang tadi kalau kita apply di kampus kan emang udah ada ya kita research di yang Krikos dan sebagainya. Mm, Itu gimana sih Kak kalau misal kita itu mau mau milih kampus mm, yang misalkan apakah dengan jurusan yang memang sama tapi misal di beda kampus atau misal yang jurusannya, karena nih Kak kalau misal kita lihat di Indonesia itu kayak pilihan apa ya jurusan terutama untuk master tuh bisa ngaruh ke linearitas karir, entah itu mungkin mm, apapun mm, depannya. Nah itu kira-kira gimana dari Kakak tanggapannya dan mungkin sarannya, karena misal aku ngambil jurusan ini ternyata kedepannya di Indonesia ini Masya Allah ya tidak terlalu support gitu misalkan gitu, mm, atau emang ya udahlah ambil yang kita cari aman gitu. Nah itu gimana? Sama ini nih Kak terkait dengan pengabdian yang tadi mm, kan relate juga sama pertanyaan sebelumnya. Aku ada proyek sosial yang masih jalan, yang mm, tapi mungkin itu beda. Tapi aku tahu benang merahnya. Tapi Kak berarti nanti kalau misal di AAS sebenarnya apa sih support yang mungkin diberikan yang mungkin dalam hal kepengabdian yang selain mungkin di akademiknya yang mungkin kita dapat, itu kira-kira mm. kayak gimana sih mungkin supportnya buat kita sama ya mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih. Oke, makasih Kamila. Langsung dijawab aja kayak Kak. Mohon maaf, aku nggak bisa summary-in karena pertanyaannya banyak. Oke, nggak apa-apa, aku udah nyatet. Oke, terima kasih Kamila. Ini kayaknya Kamila udah prepare banget ya untuk AS ya. Oke, yang pertama terkait dengan referee, kalau misalnya atasannya nggak mau ngasih referee dan bertanya, terus berarti akan resign dong gitu kan ya? Ya, itu kan gini ya. Bagaimana misalnya Kamila bisa bersilat lidah lah ya untuk meyakinkan apa supervisornya, karena konteksnya saya juga resign dari pekerjaan sebelumnya sih. Tapi beruntungnya saya punya supervisor yang sangat mendukung karir gitu ya, karir saya. Jadi saya punya privilege untuk mendapatkan itu. Dan apakah harus melepas pekerjaan? Sebenarnya ini akan tergantung dari nature pekerjaannya teman-teman gitu ya. Kebetulan saya juga beruntung banget dapat Australia World Scholarship yang ASEAN, beda dengan Australia World Scholarship yang for Indonesia, karena untuk pre-departure training yang Indonesia itu kurang lebih sekitar 6 minggu. Nah, berarti kan teman-teman kalau misalnya diterima di Australia World for Indonesia dan butuh waktu 6 minggu dari jam 9 atau jam 8 sampai jam 4 sore itu full class, berarti kan teman-teman juga harus mempertimbangkan apakah pekerjaan saya itu membolehkan saya untuk bisa izin selama dalam time frame itu gitu. Kalau misalnya ternyata bisa ngambil izin dan tanpa harus resign di awal ya it's fine gitu ya. Tapi ternyata nggak memungkinkan ya berarti kan itu trade off-nya, berarti kan saya teman-teman udah lulus beasiswa nih anyway, tapi nggak masalah, teman-teman juga akan dapat bekal gitu saat pre-departure training gitu. Dan harus melepas pekerjaannya itu ya itu kan berarti trade off-nya teman-teman gitu ya saat menjadi penerima beasiswa gitu. Soalnya kalau saya juga beruntungnya saya sebenarnya saat pre-departure training itu masih di pekerjaan sekarang, maksudnya di pekerjaan sebelumnya, karena trainingnya itu cuma 5 hari gitu. Jadi berbeda dengan teman-teman yang Australia Works for Indonesia gitu. Jadi saya akhirnya resign, bahkan saya pun resignnya itu 1 bulan setelah saya di sini di Australia, karena itu sangat dimungkinkan oleh tempat kerja saya yang sangat berterima kasih ya. Jadi itu tergantung dari konteks sebenarnya. Kemudian terkait dengan bahasa,
berarti kasusnya Mila berarti kan Juni 2006 udah nggak berlaku, tapi intake-nya 2027. Nah, itu kan berarti harus eh, tes lagi gitu ya. Tapi saran saya sih coba ambil tes TOEFL atau PTE yang nggak terlalu mahal, kayak IELTS gitu ya. Jadi jadi at the end of the day, kalaupun ternyata Kamila lolos AAS, itu pun nanti akan dibantu untuk tes IELTS-nya gitu. Jadi nanti ada fasilitasi untuk itu juga gitu. Dan Pun kalau jadinya misalnya gratis ya, Kak? teman-teman, Jadinya gratis kenapa? biaya tesnya ya? Jadi Jadi gratis, betul. Pun kalau misalnya punya IELTS, tapi IELTS-nya nggak nyampe 6, itu nggak apa-apa, disubmit aja. Nanti akan retake tes lagi untuk bisa nyampe, ya kurang dari 6, agar bisa nyampe 6 gitu. Atau bahkan di universitas tuh ada yang minimum threshold-nya 6,5 gitu ya untuk IELTS. Itu untuk bahasa. Kemudian terkait dengan linearitas karir, sebenarnya ini tergantung dari rencana Kak Mila sendiri sih ya. Kalau misalnya Kak Mila ngerasa, sebenarnya ini juga dilema yang saya juga alami 3 tahun lalu gitu ya, memilih studi gimana peluang industri di Indonesia, karena kita sebagai awardee itu harus balik ke Indonesia, literally harus balik, nggak bisa yang sembunyi-sembunyi, nggak bisa banget. Nggak bisa banget kayak gitu, harus literally balik karena yang ngasih donor itulah di Fed, which is adalah yang ngasih kita visa. Bahkan setelah kita studi pun, kalau kita mau liburan ke Australia, kita harus notice ke di Fed-nya untuk mendapatkan visa gitu. Jadi literally strict. Nah, untuk itu mau nggak mau kan berarti kita harus bekerja di Indonesia. Jadi kalau menurut saya sih Kamila memang juga melihat industri di Indonesia juga seperti apa, karena kan ya walaupun idealismenya adalah kita pingin studi hal yang sangat kita minati, tapi kalau misalnya ternyata juga kita struggle untuk menemukan pekerjaan setelahnya, kan itu juga jadi tantangan tersendiri gitu ya Kamila ya. Jadi mungkin wisely-nya sih bisa dibalance antara availability industrinya plus juga studi yang ingin kita ambil gitu. Itu kemudian ya tadi Kak Ai sampaikan, linearitas S1 dan S2 sebenarnya nggak terlalu penting di AAS ini. Ada teman saya yang teknik industri S1-nya, tapi S2-nya itu applied finance. Kan jomplang ya. tapi dia pekerjaannya sangat linear dengan S2-nya. Jadi yang paling penting adalah riwayat pengalaman kerjanya dan S2-nya dan rencana ke depan gitu. Kemudian terkait dengan pengabdian, pertanyaannya apakah ada support untuk proyek sosial gitu ya Kamila ya berarti? Iya betul Kak. Oke. Kalau yang saya alami sih, saya belum punya pengalaman dan terekspos tentang kemungkinan itu, tapi saya pernah melihat informasi adanya dukungan pendanaan untuk alumni Australia Awards. Jadi saat sudah selesai studi, jadi mereka akan ada call for proposal gitu untuk alumninya untuk proyek sosial. Tapi selama masa studi, saya rasa sih belum ada ya. Ya belum sih. Itu ada lagi mungkin yang kelewat Kamila. Oke, mungkin jadi kayak kalau aku bisa tangkap tuh jadi kayak mungkin AAS juga tuh kayak pengen lihat how our study tuh make an impact to our project maybe at the end ya kan Kak. Oh iya So, betul. thank you so much Kak for Iya, your answer. It's very helpful. semangat. Iya. Oke, terima kasih Kamila. Kita lanjut dulu ya di chat. Ini ada Komaulan Suryanti. Hai Kak Eka, thanks a lot for the explanation. Really helpful. I just wondering about major selection. Aku lulusan sastra Inggris dan sekarang kerja di sosial media agency, mostly content and strategy. Aku lagi consider communication atau media studies karena rasanya masih align. Apakah itu akan strategik enough buat aku atau misalnya ada field lain yang bisa yang lebih impactful buat background. Thank you so much. Jadi kayak ini ya konsultan kuliah ya Uca. Terima kasih Kak Ulan ya. Aduh ini background suara burung Nggak kedengeran, mengganggu ya. aman-aman. Oh nggak kedengeran. Oke. Sebenarnya itu kembalikan lagi dengan tujuan karirnya Kak Ulan sendiri. Kalau memang ternyata at the end of the day tujuan karirnya di
komunikasi anyway, jadi let's go for it gitu. Jadi nggak masalah sebenarnya S1-nya apa, S2-nya apa, itu nggak masalah sih sebenarnya. Itu tuh somehow cuma berlaku di Indonesia deh kayaknya ya. Terutama kalau misalnya mau nyari dosen atau yang perlu linearitas, tapi kalau di sini sih, in order for us to be accepted, itu nggak masalah sih sebenarnya. Gitu. Jadi ya berarti advice-nya bisa lebih, ya go for it kalau misalnya ternyata memang Kaulan ngerasa communication atau media study itu penting. Nah, apalagi communication media studies itu sangat happening right now ya di Indonesia in terms of the freedom of speech dan lain-lain. Would be strategy, I Ya, think. iya. Tapi sebenarnya lagi-lagi kalau ngomongin AAS, sebenarnya kalau kita lihat polanya ya, pola teman-teman yang udah lolos gitu ya, Eka, kalau pengalaman pribadiku memang AAS itu sangat mencari orang yang udah kayak punya pengalaman profesional gitu dulu ya. Jadi kayaknya akan lebih baik lagi kalau Betul. misalnya pelan-pelan aja buat apply-nya, tapi kayak bikin portofolio kerjaan dulu sehingga nanti ketika apply jauh lebih apa ya, lebih yakin dan lebih besar chance-nya untuk bisa lolos. Selanjutnya mungkin kita Betul. ke Kak Fatom Ahmad, silakan Kak. Terima kasih kesempatannya, Kak. Selamat siang. Perkenalkan, saya Faton Ahmad. Saya udah ingin bertanya, ingin minta saran sih. Tadi malam kan saya coba ngobrol sama teman saya yang coba daftar AAS. Dengan latar belakang saya yang berbasis arkeologi dan heritage, saya ingin mencoba mengembangkan topik sesuai itu. Tetapi di pilihan eligible studi tidak ada yang berhubung heritage. Jadi saya kaitkan dengan climate adaptation dan mitigation. Kalau menurut Kak Eka sendiri, nanti kalau saya daftar seperti itu, apakah di seleksi administrasi bakal langsung gagal karena jurusannya tidak berhubungan dengan climate change atau gimana? Terima kasih. Terima kasih, Kak Faton. Langsung ya, Kak Ai ya? Langsung aja deh. Ya, sayangnya memang gitu ya Kak Fatom ya, kita harus mempelajari fokus area atau priority of study. Pun kalau nggak ada, coba dipelajari definisi di masing-masing fokus area itu. Dan kira-kira apakah misalnya arkeologi atau apa ya studinya Kak Fatom itu memang ada intersectionnya dengan fokus area itu. Nah itu juga mesti dilihat atau ditwist gitu ya, kira-kira apa sih kontribusinya gitu ya terkait dengan apa fokus areanya itu gitu. Sebenarnya yang paling penting itu juga sebagaimana sih kita bisa membuat apa problem yang kita sampaikan itu urgent untuk diaddress di Indonesia gitu. Dan itu perlu data. Bahkan misalnya perlu data dari BPS atau data dari badan statistik atau penelitian lainnya, itu sampaikan aja. Dan kenapa itu penting untuk diadres di Indonesia sesuai dengan tujuan pembangunan Indonesia gitu ya. Tujuan pembangunan Indonesia itu apa? Bisa baca RPJMN-nya Indonesia selama 5 tahun ke depan gitu kan, atau misalnya bisa baca juga dokumen kerjasama bilateral Indonesia Australia. Jadi itu bisa juga diambil dari sana gitu. Jadi bisa jadi mungkin Kak Fatom bahasanya itu bisa jadi mungkin nggak ada di dalam fokus area, tapi area-area improvement dalam konteks development country-nya itu bisa jadi salah satu masuk ke dalam agenda pembangunan gitu. Jadi saran saya sih coba di riset dulu terkait dengan definisi dari masing-masing fokus area of study itu, apakah memang benar tidak ada sama sekali. Jadi bisa lihat juga agenda kerjasama Indonesia dan Australia, apakah ternyata ada di salah satu agendanya, itu bisa dimunculkan di essay nanti gitu. Jadi memang ini literally kayak buat proposal ya. Jadi ya itulah kenyataannya. Jadi perlu membaca dan riset dan walaupun misalnya nggak muncul satu katanya itu, tapi coba cari definisi-definisi lainnya dan teknisnya gitu. Itu sih saran saya. Pun kalau nggak ada ya berarti Kak Fatom bisa cari beasiswa di negara lain ya yang memang yang memang relevan dengan studi yang diinginkan. Jadi Australia is not the only one choices lah.
Gitu kira-kira. Kakak ada pertanyaan ada follow up question lagi ke Fatom atau udah cukup? Oh, berarti kalau semisal saya ingin tetap lanjut di itu yang bidang climate change itu, berarti cari jurusan yang emang fokusnya di climate change-nya ya, Kak? Iya, Kalau mau betul. AF. Iya, betul. Dan pengalamannya relevan dengan itu. Betul. Plus juga rencana after study-nya. Oh, iya. Oke. Makasih Kalau banyak, boleh Jadi, Kak. tahu, ya, Kak Fatom sekarang kesibukannya apa? Sebagai apa? Sekarang saya sebagai itu inventaris di Keraton Yogyakarta. Oh, berarti berhubungan sama arkeologi berarti? Iya, Oh, dan rencana saya ingin history. itu Master of Maritime Archaeology di Flinders atau di Australia itu Western Australia University. Oke. Ya, 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 ya. Coba nanti juga itu tadi ya, Kak, lihat itu tadi ya, fokus area pembangunannya, kemudian kayak relevansinya dengan pengalamannya Kak Fatom sendiri gitu ya. Dan bagaimana misalnya Kak Fatom bisa membuat masalah ini urgent banget nih, harus diadres nih. Gue perlu S2 nih untuk bisa ngadres masalah ini gitu lah ya, harus ibaratnya. di situ lagi gitu, harus di apa namanya di universitasnya Heeh. itu gitu. Iya, betul. Oke, cukup ya Kak Fatom ya. Cukup, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima Ya, kasih. makasih. Selanjutnya kita pindah ke chat dulu ya Kak Eka. Ada Mbak Susilawati, dia nanya, halo Kak, perkenalkan saya Susi. Rencana saya mau apply PhD dan memilih doktor of philosophy di Deakin University untuk menjawab pertanyaan saya yang pertama, apa course yang ditawarkan? Kalau PhD kan dia by research ya, nggak ada mata kuliahnya, itu gimana ya? Tolong sarannya Kak, apa boleh saya mendiskusikan jika saya sudah memperoleh calon supervisor dan sudah berkomunikasi untuk pertanyaan pertama? Jadi kayaknya Oke. karena by research ya, jadi Iya, iya, iya. yang akan ditempuh Iya, seperti betul. apa gitu. Cara jawabnya gimana kalau di esai? Nah, ini kan berarti saya nggak punya pengalaman ya untuk Iya apply betul, karena PhD, PhD. tapi yang saya lihat di dalam apa namanya, di dalam preview formnya itu Kak Susi itu mereka juga nanyain tentang rencana riset sih, rencana riset dan proposal penelitiannya kalau sudah ada. Nah, berarti kalau misalnya terkait dengan pertanyaan pertama, ya berarti dijelaskan kenapa memilih topik riset itu gitu ya, dan kenapa di Diakin University dan relevansinya dengan topik risetnya, dan bisa dijelasin juga kalau udah dapat supervisor. Mungkin itu akan lebih bagus lagi, bahkan kalau misalnya sudah dapat supervisor dan sudah jelas risetnya apa. Nah, sekarang masalahnya adalah tinggal bagaimana misalnya Kasusi meyakinkan reviewer bahwa topik yang diteliti itu benar-benar menjadi fokus area of study dari dari AAS-nya gitu. Jadi akan balik lagi ke kepentingan pembangunan itu tadi sih sebenarnya. Itu ya kira-kira Kak Susi, semoga menjawab. Oke, kayak karena di Jakarta udah jam setengah 12 kan sebenarnya agenda kita jam setengah 12 ya, tapi aku minta izin kali ya karena ada 3 orang yang raise hand, terus juga masih ada satu pertanyaan dikit, nggak apa-apa molor dikit ya. Ya, ya. Aku juga minta izin ke teman-teman untuk apa namanya tarik nafas, bersabar, kita lagi ada beberapa pertanyaan, jadi semoga belum keluar dari Zoom. Aku manggil Kak Teresa Naomi, silakan. Selamat pagi Kak, Pak Ari sama Kak Eka. Saya izin bertanya Kak, ini tadi jadi kan saat ini tuh saya sedang kerja juga di bidang pertambangan, udah hampir 10 tahun sih. Terus kemudian saya ingin nyari juga S2. Nah, cuman S2 saya tuh kalau dilihat dari yang program priority tuh nggak ada gitu Pak. Terus, tapi selama ini saya ada kayak bikin organisasi gitu sih. Apakah bisa itu relate dengan organisasi saya aja Kak yang sekarang saya lagi bangun atau harus literally dia dengan pekerjaan saya gitu Pak? Oke. Saya ingin dapat Ya. saran sih untuk pemilihan yang terkait dengan bidang priority tadi itu. Sama yang kedua Pak, antara yang coursework sama research, nah itu apakah ada kemungkinan yang lebih besar bisa masuknya Kak? Misalnya research, yaitu apakah harus dapat dosen pembimbing dulu, nah itu akan jadi peluang lebih besar gitu. Itu aja sih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak Ari. Silakan, Terima Kak. kasih Kak Teresa. Ya, kalau terkait dengan tadi ya, terkait dengan relevansi
pekerjaan. Dan kalau boleh tahu, apakah pekerjaannya dan organisasinya itu signifikan berbeda, Kak Teresa? Sama sih, jadi sama-sama di Oh, bidang sama. pertambangan juga. Saya jadi Oke. engineer. Tapi kenapa menurut Kak Teresa itu pekerjaannya tidak relevan dengan fokus area? Maksudnya nggak ada dicantumin gitu ya? Berarti ya? Nah, paling dia yang paling melekat itu yang tentang eh, digital transformation doang sih, tapi kayak Oh, agak oke. jauh banget. Tapi Kak Teresa udah tahu nih mau studi apa? Kayak mau masalahnya kan kita juga berangkat dari masalah ya Kak Teresa ya. Misalnya Kak Teresa ngerasa dari organisasi dan juga dari pekerjaan itu ada masalah tertentu nih. Dari situ kemudian masalah itu tuh akhirnya kita pingin berkontribusi untuk menyelesaikannya. Itu kenapa kita mau S2 gitu kan. Nah, ternyata di fokus area studinya nggak ada nih. Nah, sebenarnya sama seperti saran yang saya sampaikan ke Kak Fatom gitu ya, terkait dengan coba, bisa jadi kita nggak paham definisi di masing-masing fokus area studinya itu gitu. Dan lagi-lagi juga bisa dicek lagi terkait dengan apa rencana pembangunan Indonesia di RPJMN itu atau di dokumen bilateral Indonesia Australia itu bisa di-download di websitenya Australia Works gitu. Jadi mungkin bisa coba dive in ke ke definisi masing-masing fokus area itu Kak Teresa, dan bisa juga untuk dikaitkan dengan karena itu juga nanti kaitannya dengan rencana after study gitu ya. Kalau misalnya ternyata rencana after studinya uh, ada kaitannya dengan fokus area itu kan juga akan lebih bagus lagi. Jadi PR-nya adalah bagaimana misalnya untuk meyakinkan bahwa masalah itu urgent untuk diadres. Salah satunya sepertinya adalah Kak Teresa diberangkatkan S2 ke Australia gitu. Ibaratnya tuh kayak gitu. Pun kalau ternyata mentok banget, nggak ada banget gitu ya, berarti mungkin bisa jadi Australia itu bukan jadi pilihan. Bisa jadi mungkin ke New Zealand atau bisa jadi ke Jerman gitu kan, atau ke mana ya, ke UK gitu. Gitu sih. Jadi dari awal tuh mental state saya itu Australia itu cuma jadi salah satu pilihan. Jadi akhirnya persiapan kita itu ya persiapan untuk mendapatkan beasiswa-beasiswa lainnya juga gitu kan, yang available. Gitu kira-kira Kak Teresa. Ya, siap Kak. Makasih Kak. Terima kasih Kak Teresa. Kita lanjut ke chat dulu ya. Ada Kak Elmi. Salam kenal Kak Ari dan Kak Eka. Perkenalkan saya Elmi. Saya ingin tanyakan tentang surat rekomendasi nih. Jadi Kak Elmi itu udah lulus cukup lama. Jadi surat rekomendasinya harus dari dosen atau enggak? Karena kan kalau dari dosen pasti ini siapa nih mahasiswa gue udah lama banget kayaknya gitu. Apakah boleh dari apa nama atasan kerja aja? Terus adakah kriteria khusus terkait dengan pemberi rekomendasi yang diutamakan untuk menjadi poin plus? Oke. Terima kasih Kak Elmi terkait dengan surat rekomendasi ya memang sayangnya harus ada dari unsur akademik dan kalau bisa memang dosen yang ngajar kita atau membimbing skripsi kita waktu S1 begitu ya. Alasannya sebenarnya karena kan dia tahu kita mahasiswanya kayak kayak mana kan gitu ya. Jadi itu sih kalau misalnya ternyata lulusnya S1-nya cukup lama. Saya juga punya teman yang lulus S1-nya 20 tahun yang lalu. Dia baru S2 sekarang, tapi dia juga berusaha untuk meyakinkan dosennya, saya beneran mahasiswa Anda loh, Bu. Itu dengan menceritakan mata kuliah apa yang dia dapatkan dari dosen dia itu, dan apa yang, pokoknya intinya ngepres lah ya dosennya kalau ternyata saya itu mahasiswa Anda loh, Bu, atau Pak, gitu ya. Jadi bisa seperti itu, atau misalnya punya dari akademik yang lain, tapi dari akademik yang lain itu juga perlu dijustifikasi atau diberikan alasan koneksinya seperti apa. Karena misalnya nih, oke aku dapat rekomendasi dari dosen kampus B, padahal aku kuliah di kampus A gitu ya, karena itu dosennya temanku gitu. Ya nggak bisa kayak gitu gitu. Jadi emang harus ada justifikasi secara akademisnya yang melihat gimana performance kita sebagai mahasiswa saat di kampus atau misalnya saat kita melakukan penelitian bersama dosen di kampus lain, nah itu masih relevan lah ya untuk mendapatkan rekomendasinya gitu. Dan memang apalagi rekomendasi profesional lainnya, ya jadi kalau untuk yang coursework itu ada 2 jenis ya, rekomendasi akademis dan rekomendasi profesional atau supervisor kerja.
Berarti emang kalau di AS wajib 2 ya, kayak berarti ya akademik Betul. biar dia bisa kasih tahu sebenarnya waktu dia di kampus tuh kayak gimana sih akademiknya gitu Mm-mm. kan. Kalau profesional Betul, gimana betul. sih dia bekerja gitu. Oh ya Bekerja ini ya. juga berarti agak beda nih sama LPDP. Kalau LPDP dulu aku dua ini juga, tapi itu murni dari atasan yang sekarang sama atasan sebelumnya. Dan itu kayaknya masih Oh, aja gitu. Jadi nggak bener-bener oke. akademik. Oke, kita lanjut dulu ke Kak Fadli. Fadli, silakan Kak Fadli. Fadli. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang masalah prioritasnya itu. Jadi Mm-mm. saya ragu yang di websitenya itu ada pilihan priority of study itu climate change, climate resilient yang gitu. Terus di bawahnya juga ada fokus areanya. Mm-mm. Kalau saya ragu yang mana fokus areanya itu baiknya kita pilih salah satu yang dekat atau ada pilihan opsi lainnya, others gitu paling bawah. Bagusnya pilih yang mana ya Kak? Soalnya ada yang Mm-mm. beberapa fokus itu kayak relate gitu. Ada nggak cuma satu yang relate agak relate gitu Kak. Oke. Ya, ya, ya. Cara milihnya gimana ya Kak? Atau kita pilih others Hmm, terus kita ketik yang mana paling relate, oke. yang mana-mana Mung- aja gitu kan. Ya, ya, ya. Contohnya mungkin Kak Fadli kalau misalnya sudah yang kepikiran, yang bingungnya, misalnya contohnya, Kak Fadli misalnya apa? Masuk ke Oh area ya, yang mana? Mm-mm. saya rencananya mau master in education atau master in early childhood education, tapi Mm-mm. yang prioritasnya saya mau climate change resilient gitu. Saya mau lihat gimana meningkatkan awareness di sejak dini gitu. Oh, climate change education. Jadi saya bingung Mm-mm. itu di mana nanti fokusnya di bawah yang climate resilience itu gitu. Oh, oke. Yang di fokusnya kan ada Di tabelnya fokus. dua dua kali isian gitu Kak. Ya, Di ya, ya. di bagian mananya gitu. Aku kurang ngerti yang mana gitu. Berarti kan itu climate change adaptation ya. Saya ragu juga Kak. Atau Soalnya, bisa jadi itu bukan masuk ke climate change. Jadi itu tadi sebenarnya saran saya sih mirip dengan sebelumnya Kak Fadli terkait dengan definisi dari masing-masing term itu bisa diriset dulu dan eh, ya dan sebenarnya kan juga ya kalau ngomongin edukasi dan itu kan juga ya asumsi kita misalnya itu bisa masuk gitu ya. Tapi bisa jadi nggak masuk juga karena kita salah memberikan apa mengambil angle-nya gitu ya. Tapi menurut saya sih saran saya bisa dicoba Kak Fadli luangkan 1 jam 2 jam waktunya untuk ngeriset definisi di setiap fokus area itu. Eh, bisa di googling atau bisa juga dilihat di guidelines AS atau di apa di level dokumen kerjasama bilateralnya Indonesia sama Australia gitu ya. Dilihat apakah ada muncul kata-kata terkait dengan climate change education for early childhood gitu misalnya. Kalau ada ya berarti Kak Fadli bisa confidence bahwa itu menjadi prioritas pembangunannya di uh, apa namanya di uh, Australia gitu atau di Indonesia begitu. Dan apakah memang kita harus menyebutkan di fokus areanya itu? Menurut saya sih not necessarily gitu ya, nggak harus. Jadi misalnya bisa juga Kak Fadli menyebutkan, oke itu community apa climate change resilience gitu. Itu aja misalnya. It's totally fine juga gitu sih. Tapi yang paling penting yang ingin saya tekankan di sini adalah gimana Kak Fadli dan teman-teman bisa meyakinkan bahwa permasalahan itu urgent dan dengan S2 itu bisa membantu mengatasi permasalahan tersebut at some point gitu. Kira-kira seperti itu sih Kak Fadli. Jadi nggak perlu terlalu khawatir apakah apa ya itu precisely sama dengan kata-kata yang ada di fokus area, tapi apakah itu menjadi prioritas pembangunan Indonesia gitu misalnya. Itu sih yang paling penting juga disampaikan. baik Kak. Oke. Terima kasih banyak Kak. Nanti saya coba Iya, pelajari lagi. betul. Iya, semangat ya Kak Fadli. Pokoknya jangan bingung-bingung. Maksudnya adalah yang tadi dibilang sama Kak Eka ya. Maksudnya penting banget buat kita tahu areanya kita tuh di mana gitu kan. Tapi sebenarnya yang paling penting adalah untuk bisa menulis esainya itu tuh benar-benar sesuai dengan urgensinya, terus ada data pendukung, sesuai dengan apa Betul. namanya arah pembangunan Indonesia dan juga bilateralnya Indonesia Australia gitu. Jadi sebenarnya as long Benar. as
esainya Kak Fadli isunya memang linier dan memang sejalan sama apa yang Kakak usahakan saat ini di pekerjaan, seharusnya itu fine-fine aja gitu. Jadi nggak perlu bingung masalah kosakata gitu. Oke, kita pindah ke chat yang terakhir nih. Di chat ada Kak Fitri. Hai Kak, nice to meet you. Peres, pada udah tahu, udah kenal juga. Kak Eka boleh tahu nggak kenapa kamu memilih Western Australia? Oke, selain karena sesuai jurusan. Apa ada alasan lain? Kebetulan bidang ilmu kita sama. Semoga nanti Kak Eka bisa bantu mencari supervisor. Oh, oke. Terus pertanyaan Bisa, kedua, bisa. kalau kalau yang kayak Kak tahu, apakah ada yang sedang studi PhD dan bisa melakukan research di Indonesia? Oke, jadi dua pertanyaan Kak. Yang pertama, kenapa milih Western Australia? Terus yang kedua, ada nggak PhD yang di sana yang dia itu researchnya di Indonesia gitu? Oh, oke. Ya, pertama kenapa memilih Western Australia? Sebenarnya dari hasil riset ya Kak Fitri, eh, aku tuh punya 4 pilihan universitas yang memang menawarkan jurusan yang tak inginkan untuk studi dan sesuai dengan relevansi problem statement-nya. Tapi em, tapi akhirnya di esai itu tak cantumkan 2 pilihan universitas, yaitu University of Melbourne dan University of Western Australia. Nah, dari 2 pilihan itu, kenapa di Western Australia? Karena itu mereka yang menentukan dari 2 pilihan itu saya kemana. Nah, itu ke Western Australia akhirnya. Dan kenapa akhirnya saya memilih Western Australia dibandingkan 2 universitas lainnya yang nggak masuk dalam pilihan saya, itu secara personal sebenarnya eh, saya eh, saya itu mempertimbangkan karakteristik kotanya. Jadi pilihan saya itu ada di University of Melbourne, Western Australia University, New South Wales University, sama University of Sydney. Nah, Melbourne, Sydney itu kan punya karakteristik kota yang sama ya, kayak Jakarta lah ya, dia itu crowded, rush, fast pace banget gitu ya, dan sangat popular, sangat grande gitu lah ya. Nah, tapi saya juga pingin punya opportunity untuk kuliah di kota yang kebalikannya, which is itu adalah Western Australia atau di Perth. Jadi Perth itu adalah laid back city gitu ya, sangat calming, slow pace banget, nggak terlalu banyak orang. Jadi saya juga ingin punya opsi itu. Jadi makanya saya menawarkan 2 universitas dengan 2 karakteristik kota yang berbeda gitu. Tapi itu nggak saya cantumkan di esai ya, tapi itu cuma personal preference aja untuk masukin ke esai. Tapi yang jelas sih memang yang ditampilkan di esai itu terkait dengan jurusan dan mata kuliahnya gitu. Tapi secara personal memang saya juga ingin punya opsi karakteristik kota di mana kita tinggal itu juga sangat penting mempengaruhi well-being dan juga kemudahan kita dalam bersosialisasi dan beradaptasi di lingkungan kotanya gitu ya. Kemudian terkait dengan apa kalau ke supervisor ya pastinya nanti dihubungin aja ya Kak Fitri sebelum saya lulus nanti Desember. Terus ada yang sedang studi PhD yang bisa melakukan riset. Ya ada. Jadi salah satu em, tapi bukan di public health sih ya, tapi ada Australia Awards Timur di Timur ya, di Nusa Tenggara Timur. Jadi memang researchnya di Indonesia. Itu sih Kak Fitri. Semoga Oke, bisa gitu ya ketemu ya di sini. iya, semoga, amin. Sekarang juga dengar-dengar Kapten lagi nyiapin bahasa Inggris ya. Salah satu step awal banget ketika mau kuliah di Semangat, luar negeri memang kita semangat. perlu ya ngejar bahasa Inggrisnya dulu. Oke, kita lanjut ke Kak Firman. Silakan Kak Firman, dua terakhir ya, Kak Firman sama Kak Ita. Teman-teman sabar ya, jangan pergi dulu. Silakan. Silakan Kak Firman. Ya, Kak Ai, makasih banyak suaraku kedengaran ke Kak Ai ya. Aman, Ya, aman. halo Kak Aika, terima kasih udah sharing session terkait dengan AS ini. Jadi, kapan sekarang saya udah masuk coba kayak riset terkait dengan universitas. Terus juga kalau majoring, saya tuh lebih kayak prefer buat ngambil public health sesuai dengan isu yang memang atau pekerjaan yang saya emban. Tapi
sekarang saya masih ini agak sedikit sulit. Nah, sulitnya itu adalah gimana tuh caranya saya bisa addressing kritik kayak spesifikasi terkait dengan infectious disease ya. Jadi saya masih agak bingung buat ngaitinnya itu gimana, agak sulit ya. Kalau di daerah kan masih bisa tangible dan bisa di measure. Mungkin ada kayak insight gitu buat diriku. Aku juga coba tanya-tanya ke beberapa teman juga. Terus yang pertanyaan kedua itu adalah, dan saya baru tahu ternyata itu ada master coursework sama master research ya. Jadi apa sih yang memang menurut Kak Eka tuh kayak untuk kedepannya dan bermanfaat, apalagi terkait dengan, jujur secara pribadi tuh saya juga suka banget dengan riset ya. Gitu sih. Dan mungkin saya juga ada apa ya, pernah juga kayak terlibat dalam beberapa project yang di FEB, terutama yang di tempat KAI sebelumnya. Itu aja sih kayak Kak, mungkin uh, bisa kasih sedikit insight sama jawab pertanyaan yang kedua tadi. Thank you Kak. Terima kasih Kak Firman. Sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan Kak Firman, jadi memang critical gaps itu kan salah satu identifikasi kita secara personal dan profesional melihat apa aja masalah yang belum teratasi di Indonesia. Jadi sebenarnya nggak apa-apa itu untuk disampaikan gitu ya. Jadi di essay saya pun sebenarnya saya sampaikan dulu di awal secara nasional. Misalnya kayak stunting itu menjadi salah satu permasalahan nasional gitu, karena itu akhirnya masuk ke dalam APBN gitu ya, yang cukup besar. Dan akhirnya mengerucut ke provinsi yang memang di mana saya bekerjanya. Tapi kalau misalnya konteksnya adalah Kak Firman di Jakarta, sebenarnya nggak apa-apa juga untuk melihat konteks masalah secara nasional di Indonesia, begitu ya, masalahnya itu apa, dan nanti berdasarkan pengalamannya Kak Firman sendiri, misalnya di konteks Jakarta mana gitu, atau Jakarta Timur, Jakarta apa gitu ya, melihat bahwa ini tuh masalahnya perlu banget nih untuk diadres gitu ya. Dan usahakan itu memberikan statistik, angka statistik gitu ya, terkait dengan melihat besaran masalahnya gitu. Jadi memang tangible, kelihatan masalahnya. Dan walaupun kita menyampaikan statistik, kan not necessarily kita superhero yang bisa menyelesaikan masalah itu dalam jangka waktu sekian tahun setelah studi S2 gitu. Ini S2 udah kayak apa gitu kan. Jadi nggak kayak gitu konsepnya. Tapi intinya adalah kita kita secara sukarela meluangkan waktu kita untuk S2 sebagai WNI gitu ya, untuk bisa berkontribusi dalam mengadres masalah itu. Jadi itu perspektifnya. Apakah itu akan teradres atau enggak? Ya kan potentially bisa teradres, tapi kan kita nggak tahu nih situasi politik seperti apa setelah kita studi gitu kan. Ibaratnya ternyata 2 tahun lagi Indonesia bukan negara demokrasi gitu kan, ya kan nggak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi nggak apa-apa, ditulis aja proyeksinya mau seperti apa, kontribusi kita, nggak apa-apa juga sesimpel misalnya kita tertarik untuk riset tentang ini karena riset ini itu masih sedikit atau masih dibutuhkan untuk proses perumusan kebijakan gitu misalnya, apalagi misalnya Kak Firman udah bekerja, jadi bisa juga bilang kalau misalnya hasil riset itu atau hasil studinya Kak Firman itu juga bisa berkontribut dengan dengan kerjaan Kak Firman sebelumnya dan terkoneksi dengan rekan kerja sebelumnya gitu. Misalnya kayak gitu ya. Itu bisa juga sih. Nah, tadi master by coursework dan master by research yang mana yang potensial, sebenarnya sih masing-masing itu punya karakteristik yang berbeda gitu ya. Kalau master by research itu memang secara nature-nya dia itu salah satu jalur kalau misalnya Kak Firman atau teman-teman ingin melanjutin ke PhD atau fokus ke dunia akademik gitu. Ya sebenarnya bisa juga di dunia organisasi atau pekerjaan profesional sebagai researcher di organisasi itu juga bisa gitu ya. Jadi sebenarnya sih berbeda
Tidak sih ya, maksudnya tidak comparable apple to apple. Tapi untuk yang coursework memang buat teman-teman yang memang ingin bekerja secara sebagai praktisi aja gitu misalnya. Karena kita tidak diwajibkan untuk membuat penelitian kalau kita ngambil master by coursework sih. Gitu. Jadi potensinya ya tergantung rencana kita sih, kita mau track kemana gitu ya after studinya. Kalau misalnya mau lanjut PhD berarti ya master by research for the better consideration. Oke, Kira-kira terakhir thank you, mana? Eka. Kita ke terakhir ya, Kak Ita. Kak Ita boleh Kak Ita silakan pertanyaannya. Kalau bisa kita singkat, kayak udah jam 12 di Jakarta, di Australia pasti udah jam 1 juga. Silakan Kak Ita. Ya, makasih banyak Kak Ari. Aku tahu link dari Kak Ari dari ini Kak Tungga Dewi, founder Perfect Fit. Iya, jadi ngasih aku linknya. Oke, singkat aja pertanyaan dari aku buat Kak Eka. Pertama ini ya Kak, ini yang soal pertanyaan nomor 1. Nah, pertanyaan nomor 1 itu aku kan lihat esai Awardi, itu ada yang nggak disebutin detail banget mengenai kayak universitasnya, course-nya apa aja, gitu-gitu. Tapi ada juga yang sempet kayak dijelasin banyak banget kayak detail, terus juga sama aku udah email ke profesor ini, dada-dada gitu. Nah, menurut kakak, karena kurang lebih kalau aku lihat itu 250 kata, itu baiknya kayak gimana gitu. Apakah aku sebutin detail tentang univnya dan apakah aku sebutin dua-dua universitas itu? Terus pertanyaan yang kedua, itu adalah kalau misalnya untuk kontribusiku sekarang, aku belum ada visionary ke pemerintahan. Nah, apakah nanti kalau misalnya menyebutkan kementerian mungkin perdagangan atau kementerian industri, itu bisa memperkuat esai aku gitu, atau bagaimana? Itu aja dari aku, Kak. Makasih. Oke, terima kasih Kak Ita. Pertanyaan pertama terkait dengan ada yang tidak disebutkan universitas dan jurusan gitu ya Kak Ita ya, dan ada yang menyampaikan detail, baiknya gimana? Ya karena pertanyaannya adalah why you choose the specific course and institutions, berarti menurut saya sih harus disampaikan gitu ya, apa courses dan institusinya dan kenapa milih institusi dan courses itu. Kalau bisa memang spesifik dan prosesnya seperti apa. Karena itu sebenarnya nunjukin bahwa kita itu sebenarnya udah doing our work kok untuk nge-research universitas dan courses itu gitu. Dan benar-benar dan sebenarnya juga nunjukin bahwa kita itu well prepared untuk studi S2 dan jelas kita maunya studi apa gitu. Jadi berdasarkan pengalaman saya sih memang saya menyampaikan langsung universitasnya ini, jurusannya ini karena dia punya mata kuliah ini gitu ibaratnya. Mata kuliah ini sesuai dengan apa yang ingin saya address gitu. Jadi memang itu benang merahnya. Terus yang kedua terkait dengan kontribusi ya kontribusi tidak ada ke pemerintahan sebenarnya juga nggak masalah karena kan saya juga backgroundnya non-government organizations NGO gitu ya dan not for profit. Jadi akhirnya follow up action saya ya juga terkait dengan kerja-kerja di komunitas dan juga kerja-kerja organisasi. Nah itu kan sebenarnya juga berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia, pembangunan negara gitu ya, yang memang tidak terserve oleh government gitu. Jadi nggak masalah kalau misalnya yang disebutin juga nggak masalah, tapi nyebutinnya itu kayak ya how we want to reach, gimana caranya kita nge-reach that ministry gitu. Apakah kita punya previous connections atau apa misalnya research kita mau disseminate ke mereka atau kayak mana gitu. Jadi saat kita nyebutin itu ya terus mau apa dan mau diapain gitu ibaratnya. Jadi maksudnya biar jelas juga sih ini arahnya mau kemana gitu. Dan ya itu tadi saya bilang usahakan sespesifik mungkin, sejelas mungkin dan se-straightforward mungkin gitu.
Oke, itu aja kali Kak. Kak Ita mungkin ada yang ingin Ada pertanyaan lagi ditanyakan Kak Ita, kembali, follow question follow mungkin? up. Ya, makasih Oke, Kak Eka. Soalnya waktu itu kemarin ada Fruit Esai. Nah, katanya kamu kenapa ragu gitu? Ini kan agent of change gitu. oh Nggak ya, apa-apa kalau kayak gitu, nggak apa-apa kalau misinya start di UMKM atau apa kan itu kan di UMKM ya. Tapi ya ini sih kayak apa ya nyaranin kalau misalnya bisa ada di pemerintahan gitu-gitu. Kalau kamu bukan kerja di pemerintah gitu. Jadi aku bingung. oh enggak. Menurut saya sih not necessarily harus pemerintahan sih. Iya. Dan menurut pengalaman teman-temanku selain Eka ya di apa namanya di jurusan lain juga itu nggak ngaruh kaita. Justru juga teman-temanku banyak berangkat dari NGO, aktivis, terus juga apa di karyawan swasta gitu ya itu juga ada gitu. Tapi menurutku sih as long as apa namanya semua yang kita lakukan itu jalan dengan apa yang mau kita tuju, terus juga sejalan juga sama visi misinya Australia Indonesia, aku rasa itu masih tangible buat kita lakukan gitu. Oke deh, teman-teman kita udah jam 12 lebih. Nah, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Kak Eka yang udah mau disibukkan di hari Minggu ini gitu kan. Makasih Sama banyak. Kak Ayi, Makasih makasih banyak udah banget. menyediakan platformnya loh ini ya Kak Ayi ya. Padahal sebenarnya kita nggak Captain, ngerencanain terima sama kasih. sekali ya, tapi aku nggak nyangka Benar, ternyata ada benar. 30 orang yang komit buat sampai jam segini. Nah, teman-teman izinkan Ya, aku ya. lagi sedikit lagi ya, aku mau share tentang rencana apa namanya upcoming session untuk sharing session yang kedua gitu ya. Jadi sharing session kedua ini aku menjawab pertanyaan teman-teman yang ngerasa terlalu tua untuk memulai kuliah lagi dan ngerasa terlalu terlambat gitu buat sekolah lagi gitu ya. Jadi di sharing session berikutnya kita akan ada Kak Tengku Suryani Hari, jadi namanya Kak Ari, jadi agak sama. Jadi Kak Ari itu menarik ya, dia S2, sayang ini masih S2 kakak-kakak, jadi yang buat S3 tolong ditunggu, mungkin aku akan coba apa namanya deketin teman-teman yang memang udah S3, jadi nanti aku bisa buat sesi sharing ketiga mungkin khusus buat S3, tapi buat sesi sharing berikutnya kita akan fokus untuk ngejawab pertanyaan teman-teman yang ngerasa terlalu terlambat buat kuliah lagi gitu ya. Jadi Kak Ari ini menariknya dia itu baru apply beasiswa AAS di usia dia 40 tahun. Aku nggak tahu 40 tahun berapa, tapi at least di atas 40 tahun gitu. Tapi menariknya dia itu sekali coba tuh langsung lolos. Jadi besok kita akan ketemu dia. Untuk jamnya itu belum pasti teman-teman. Jadi aku di link Google Form itu ada kayak apa namanya mau tahu menurut kalian tuh nyamannya di hari apa, apakah weekday, apakah weekend, apakah kalau weekday mau pas ngabuburit atau malam hari. Nah aku butuh banget saran teman-teman untuk waktu yang cocok untuk ngobrol ini. Nah kalau setupnya mungkin akan lebih santai karena Kak Ari tipe orangnya kayak lebih pingin apa namanya komunikasi dua arah gitu, jadi mungkin nggak akan ada PowerPoint yang terlalu banyak. Jadi aku juga berharap teman-teman di sini bisa nge-share ke teman-teman yang lain yang mungkin punya perasaan sama gitu ya, terlambat banget, tapi ini aku pinginnya biar teman-teman nggak pernah nutup mata buat mengemban pendidikan lagi berapapun usia teman-teman gitu karena AS juga udah nawarin gak ada batas usia. Mungkin itu buat tadi kakak yang raise hand, maaf banget aku nggak bisa apa namanya ngasih kesempatan buat ngomong, tapi kakak bisa DM aku pertanyaannya, nanti aku akan bantu untuk jawab dan akan aku forward juga ke Eka Purni. Mungkin itu aja teman-teman, terima kasih banyak buat pagi hari ini sampai siang hari. Makasih banyak udah komit stay di sini 2 jam. Ini kayaknya nggak nyangka banget 2 jam, padahal aku mikir sampai Kapuri sejam aja lah gitu kan. Ternyata 2 jam, jadi kayak ya kami senang dan aku juga berharap semua informasinya juga apa namanya menginspirasi teman-teman untuk semangat. Jangan pernah capek untuk belajar lagi, jangan pernah capek buat terus berjuang gitu ya. Mungkin itu terakhir aku minta izin untuk apa namanya foto bersama. Terus juga sekalian juga aku minta izin kalau misalnya nanti aku share di Instagram, semoga teman-teman nggak ada yang keberatan. Oke, silakan. Oke, boleh silakan. Teman-teman bagian minta PowerPoint karena kan aku apa namanya ngeblesnya 100 orang ya, tapi kan ternyata yang datang 30. Mungkin buat teman-teman yang memang membutuhkan PowerPoint, please DM aja either aku atau Kak Eka Purni di Instagram gitu aja kali ya. Atau kalau misal balas ya Allah si Allah, aku bisa kalau misal balas emailku juga boleh buat minta PowerPoint-nya itu bisa banget. Oke, teman-teman terima kasih
Mungkin bisa open kamera untuk kita foto bersama dulu. Kan lumayan kan, Cin, buat pamer di Instagram gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi kalau misalnya keberatan untuk ini, nggak apa-apa juga. Jadi ini, oke deh. Cukup ya, kita ada 2 slide. Aku izin foto slide pertama dulu ya. 3, sebentar ada love dia ini. Ada love. Oke. 3, 2, 1. Oke, slide berikutnya. Bentar. Oke, sudah. Teman-teman, selamat Kak, selamat untuk ini ya, untuk beasiswanya semoga lancar nulis esainya. Feel free untuk reach out Eka Purni atau aku di Instagram. Jangan lupa follow kami juga, jangan lupa sebarkan juga ke orang lain bahwa kita tuh buka peluang belajar bersama. Itu aja. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya aku dan Eka Purni minta maaf. Terima kasih. Bye-bye. Sehat-sehat semuanya. Makasih Ai, Salam Terima kenal. kasih. Iya, Pak. Makasih Kak Ayi, Aku teman-teman. ya.